Pak Tony. Malam, Pak. Ada Pak Riki. Lama nggak dilihat Pak Riki. Pak Riki baru nongol nih kayaknya nih. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam nih. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru yang minggu lalu belum bertemu. Iya sempat ketemu ya tanggal 4 kan waktu itu Iya, ya. iya. Jadi minggu lalu siapa di sini yang kemarin minggu lalu tanggal 4 ikutan sales nih? Kayaknya ada Udah banyak. ada Mbak Alex, ada Mbak Titi, ada Mbak Debbie. Oke, ada Pak Suharno ya? Pak Suharno juga ikut ya minggu lalu ya? Iya. Waalaikumsalam. Tuh Mbak Juliana juga tuh. Oh iya, ada Mbak Juliana juga. Selamat Iya. malam. Ya selamat malam Bang Onma. Itu kok kayaknya Bang Onma saya perlu shaving nih lama-lama ya. Aku tahu komentar. Dia baru pulang. Iya. Bang Onma baru pulang dari Kalimantan ya, Bang? Udah seminggu, udah balik. Oh. Hmm. Oke, nah ini kita kalau berdasarkan pendaftar itu kira-kira ada sekitar 100-an lebih gitu ya Mas Al ya. 165 165 kemarin yang daftar. Nah ini mungkin masih sambil menunggu teman-teman berdatangan, jadi mungkin juga masih ada yang di perjalanan dan sebagainya. Mungkin kita mulai aja ya, karena topik hari ini nih cukup menarik. Dan karena kami membawa pakarnya hari ini ya di sini, jadi mudah-mudahan nanti waktunya cukup gitu ya untuk kita bisa benar-benar menggali nih semua ilmu dari Mas Al Falak ini. Jadi selamat malam teman-teman semua, dan bagi yang baru bergabung gitu ya, Mas Al Falak ini beliau adalah founder dari Coaching Indonesia dan juga CEO dari Coaching Indonesia. Dan nanti kita dengarkan ya perjalanan beliau sampai ke titik ini sebagai seorang entrepreneur. Jadi kalau berdasarkan judul itu ada The X Factor. Nah, apa nih kira-kira X Factor yang mungkin nanti kita akan bisa sama-sama temukan, baik sebagai diri kita sebagai seorang entrepreneur dan juga untuk membantu orang lain juga untuk menemukan X Factor-nya itu. Iya. Gitu iya. ya. Tapi ini bukan X Factor ini ya, lomba nyanyi Bukan ya. Nanti saya bukan bikin yang Simon Cowell ya. Iya, iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya Mas Al ya, mungkin kita perlu klarifikasi dulu nih, definisi dari entrepreneur itu sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Iya, ini juga sebetulnya saya ingin welcome ya teman-teman yang berprofesi sebagai coach, sebagai leader, sebagai manager, consultant, counselor. Dan ini sebetulnya kita bicara tentang journey sebetulnya. Karena kalau kita ngomongin soal entrepreneurship, ini kadang-kadang orang identik entrepreneurship itu dengan punya bisnis dan kemudian menghasilkan keuntungan. Tapi sebetulnya entrepreneurship adalah kemampuan kita berpikir kreatif. Dan kalau di organisasi, ya bagi teman-teman yang kerja di perusahaan, ini istilahnya intrapreneurship. Jadi kemampuan untuk merealisasikan ide menjadi satu solusi yang berguna bagi orang lain dan terus berkembang. Dan entrepreneurship pada dasarnya adalah bisnis ya yang kemudian kita praktekkan, bukan dari sisi hanya menguntungkan saja, nggak sama kayak pedagang lah ya. Kalau pedagang itu aktivitas bisnis, aktivitasnya sama, aktivitas penjualan yang menghasilkan keuntungan, tetapi tidak melibatkan penggodokan ide, kemudian juga proses-proses yang kompleks di dalam satu organisasi. Nah, jadi kalau entrepreneurship itu bisnis yang kemudian dijalankan dalam satu proses kreatif, which is ini kemudian nyambung sama prinsip coaching. Jadi berarti ini ada dua ya sebenarnya ya, ada entrepreneur atau pengusaha lah ya, pengusaha dan pedagang, ya, dan dua-duanya sih nanti jangka panjangnya pasti tentang keuntungan kali ya Mas ya. Betul. Namun di dalam proses perjalanannya ini kita bicara mungkin nanti Mas Al jadi nanti bisa ngobrol lebih jauh mengenai mindset. Yang satunya adalah value creation atau berpikir kreatif itu, yang satunya langsung masuk ke uangnya, keuntungan, gitu. Ya, saya jadi kebayang dulu waktu saya masih bekerja di perusahaan ya, saya betul-betul hanya fokus kepada satu hal yang saya kerjakan. Waktu
15 tahun yang lalu saya masih bekerja di perusahaan itu pokoknya saya bisa selesai mengerjakan satu program komputer ya, ada software development, memang saya dulunya programmer. Kemudian ya udah selesai, tapi saya tidak mengerti bahwa software development itu nanti bisa menghasilkan commercial value berapa bagi perusahaan. Saya nggak nyampe ke sana. Nah, nanti kalau kita ngomong soal entrepreneurship ya, ini kita harus nyampe ke sana, punya business sense atau business acumen atau commercial acumen istilah lainnya. Dimana ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu juga menghitung nanti value-nya berapa dari sisi nominal. Meskipun tidak ada direct relationship ya, mungkin saya bikin software tapi yang ngejual orang lain. Tapi kalau saya adalah entrepreneur, saya harus bisa memperhitungkan itu semua. Ya, intinya. berarti ini kita jadi kalau nanti kita seorang entrepreneur itu kita melihatnya dari end to end. Iya. Ya, end to end benar-benar dari mulai ide sampai dengan nanti hasilnya apa gitu ya. Iya. Oke. Ini kita ngomong udah berat-berat loh ya. Teman-teman di sini gimana nih? Tapi kalau sebetulnya sih seorang coach itu memang perlu mengerti yang namanya value chain. Value chain itu apa yang kita berikan, itu nanti benefitnya apa buat klien kita dan perhitungannya bukan keuntungan yang kita peroleh sebagai coach saja ya, karena kita kan melakukan coaching service dan dibayar. Tapi juga benefitnya bagi klien apa dari sisi value creation yang kemudian muncul. Ada solusinya dan itu tuh nilai komersialnya berapa. Nah itu adalah yang namanya bisnis ya. Jadi bukan ngomongin soal keuntungan yang saya dapat berapa, tapi bagi konsumen dia dapat solusi apa yang kemudian hidupnya lebih mudah, dan dari kemudahan itu dia bisa dapat value berapa nominalnya misalnya gitu ya. Oke. Nah jadi nanti pengetahuan ini semua sebenarnya dibutuhkan juga nih oleh setiap coach yang ingin terjun sebagai business coach ya. Untuk nanti dia punya framework dalam membantu kliennya gitu ya Mas ya. Iya, satu yang memang punya aspirasi menjadi seorang business coach. Atau business coach yang sekarang sudah praktek tapi ingin memperdalam lagi, bahkan namanya business coaching itu nanti perlu melibatkan aspek transformasional si pebisnisnya. Jadi bukan soal kita ngomongin faktor-faktor eksternal yang ada di konsumen dan market, tapi sisi ownernya ini gimana gitu ya. Nah itulah business coaching. Ini bakal seru nih teman-teman semua ya, karena ini nanti akan mencakup semua sebenarnya ya, mulai dari diri sampai ke semua semua faktor-faktor. Tapi sebelum lebih jauh ke sana nih Mas, jadi sebagian teman-teman udah kenal Mas Al, sebagian lagi mungkin belum gitu ya. Jadi mungkin sebentar aja nih Mas ceritain perjalanan Mas Al sebagai seorang entrepreneur tuh apa dan apa nih yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran. Ya, saya belum pernah cerita ini ke banyak kalangan, tapi intinya sih tahun 2005 itu saya merasa ada yang missing di dalam profesi saya, meskipun dari sisi financial, dari sisi karir itu udah bagus, tapi ada yang missing kok, kayaknya saya nggak in charge terhadap apa yang saya lakukan. Dan kemudian saya break 1 bulan waktu itu dari kantor dan saya mencari-cari. Singkat cerita saya kembali dari perjalanan ya, kemudian saya memutuskan untuk memulai sesuatu yang kategorinya sebetulnya self-employed. Jadi saya kerja di dua, kalau malam saya kerja sendiri, kalau siang saya kerja buat orang lain. Namanya beda nggak Mas? Siang malam. Oke. Namanya beda, saya memang pakai nama, itu harus nama samaran. Karena yang saya lakukan itu, saya melakukan internet marketing ya. Jadi internet marketing itu gampang-gampang susah, tapi intinya saya self-employed, jadi kalau malam dan weekend saya kerja buat saya sendiri. Kalau siang hari, weekday, saya kerja buat orang lain. Jadi saya self-employed saat itu. Dan saya nggak tahu istilah entrepreneurship, bisnis. Yang penting saya bisa dapat untung, bisa dapat uang aja ya, saya bisa punya double income. Nah, itu ternyata juga menghasilkan sesuatu dari sana. Dan saat itu yang saya lakukan nih sebetulnya ya, saya ngulik satu program dan kemudian dari situ saya bisa mengenerate ada ratusan website dalam 1 jam. Ya, jadi saya ulik semuanya dan dari situ kemudian menghasilkan ada profit bagi saya karena saya jadi affiliate buat bisnis-bisnis di luar negeri. Nah dari situ
Kemudian saya pulang ke Indonesia. Waktu itu saya mengerjakannya di luar negeri. Saya pulang ke Indonesia, insting untuk melakukan sesuatu yang mendapatkan keuntungan ya atau profit yang sustainable itu masih kebawa, dan kemudian saya buka klinik. Waktu itu saya udah tahu sedikit tentang coaching, counseling, terapi. Saya buka klinik tentang life coaching, kemudian ada counselingnya, ada terapinya di situ. Masih belum ICF ya, jadi campur aduk lah ya pokoknya di situ ya. Dan buka klinik, kemudian ada beberapa partner. Dan dari situ kemudian saya mengalami tantangan. Ternyata namanya berbisnis, ada legalitas, ada partner, itu nggak mudah. 2 tahun kemudian bubar itu. 2 tahun aja? 2 tahun aja bubar. Kliniknya jalan, tapi yang ngejalanin saya doang. Yang lain-lain udah nggak ikutan di situ. Nah dari situ kemudian saya bikin biro jodoh, ya biro jodoh online. Jadi memang nyoba-nyobain terus ya. Dari mulai internet marketing, kemudian klinik coaching, counseling, terapi, kemudian saya bikin dating, ya dating. Waktu itu sebetulnya bisnis modelnya belum ada di Indonesia. Saya bikin ya istilah gampangnya biro jodoh, tapi ini bisnis modelnya itu yang speed dating sebetulnya ya, bikin speed dating. Orang nanti datang ke satu kafe, kemudian 10 cewek, 10 cowok. Yang cowoknya itu keliling, yang ceweknya itu duduk stay. Ya nanti 5 menit gitu, ganti-gantian aja ya. Ini sebenarnya saya tergelitik nih untuk mengajukan pertanyaan kepo, bukan pertanyaan curious. Ini bukan pertanyaan curious, ini ya kepo nih ya. Saya tergelitik sebenarnya mengajukan pertanyaan kepo. Kenapa? Sampai muncul itu, tapi nggak usah dijawab Mas, itu lanjutin silakan. Tapi intinya saya nyobain dan itu waktu saya tanya sebetulnya didorong oleh apa sih? Didorong oleh rasa ingin tahu. Ya gimana sih untuk mengelola satu entitas bisnis yang sustainable dan menghasilkan profit. Dan waktu itu drive saya adalah orang. Jadi apakah ini internet marketing itu sebetulnya mempertemukan orang dari si supplier ke konsumen. Kemudian yang waktu klinik juga sama ya, memberikan solusi kepada orang yang lagi mencari. Kemudian yang dating juga sama, menjodohin orang. Jadi ternyata ada drive. Waktu saya inget-inget, oh ya drive-nya itu adalah gimana mengconnect orang. Ya, Oke. situ. Jadi itu sebenarnya kata kuncinya itu ya, kalau kita menyaring semua itu gitu ya. Jadi sebenarnya ternyata passionnya tuh di situ ya. Mengconnect orang, terus mungkin membuat hidup orang sebenarnya lebih baik ya. Tadi ada healing, ada love, perjodohan teman-teman ini ya, Bapak. Kayaknya ini. saya perlu buka lagi deh itu ya. Kayaknya banyak nih nanti. Oke. Nah terus gimana nih Mas, sampai akhirnya fast forward terus nyampe ke titik ini gitu. Apa sih intinya sebenarnya? Intinya semuanya rugi ya. Gak jalan lah ya. Keuntungan dapat satu masa rugi. Dan saya belajar dari situ. Yang kerugian terbesar itu kalau dari sisi finansial ketika saya bikin yang dating bisnis itu lumayan ya. Tapi intinya nggak jalan, dan dari situ saya dapat banyak sekali pembelajaran. Dan yang saya peroleh pembelajaran yang paling berharga itu gimana ketika bermain di tataran bisnis itu mindsetnya tidak yang short term. Jadi melihat bisnis itu sebagai game yang infinite. Jadi infinite game yang gamenya itu tidak ditentukan oleh hari ini untung atau rugi, tapi ditentukan oleh konsistensi kita untuk berkreasi. Dan namanya risiko itu akan selalu ada dan kita welcome, termasuk yang namanya kepanikan, kekhawatiran, rasa frustasi. Jadi yang saya dapatkan adalah itu ada satu quote bahwa emotion itu adalah energy in motion. Jadi kadang-kadang kan kita emosi nih ya, frustasi, panik, khawatir, nggak jelas ini ada pandemi. Tapi gimana mengkonversi itu semua menjadi satu energi yang bergerak, harus bisa nangkep ide-ide yang muncul. Nah dari situlah kemudian tahun 2011 bikin Coaching Indonesia. Dan ini yang paling sustain. Ya, paling tidak masih lama lah ya. Udah 10 tahun lah ya. Iya, dan ada diversifikasi, ada pengembangan-pengembangan dari sana. Ya.
Dan yang tadi tuh sangat menarik itu infinite game itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya infinite itu kan berarti nggak ada batasnya dong. Nggak ada batasnya. Dan di situ di tengah-tengah itu pasti banyak sekali yang tadi itu ya, emotion itu ya. Nah, bagaimana nih pada akhirnya, dan itu kan pasti dong osilasi dong ya kan, pasti kan turun, naik ya, kadang demotivasi, kadang termotivasi kayak gitu. Bagaimana nih menjaga itu semua sehingga kita tuh bisa terus maju gitu ya dengan penuh keyakinan, dengan tetap penuh semangat dan grafiknya tuh naik gitu loh. Ya ini kita ngomongin X factor ya. Jadi kalau research itu menunjukkan 9 dari 10 orang yang memulai bisnis itu gagal. Iya, iya. Jadi itu research yang Gagal menunjukkan. dalam 2 tahun pertama gitu ya? Bahkan gagalnya dalam 2 tahun pertama lagi ya. 9 dari 10 orang yang Contohnya memulai bisnis klinik. itu gagal. Klinik, biro jodoh. Terus yang affiliate marketing itu bertahan 2 tahun. Iya. Habis itu ya udah selesai gitu ya. Selesainya juga karena waktu itu sebetulnya saya menggunakan, ada istilah namanya black hat. Jadi black hat itu gimana kita bisa masuk dari jalur belakangnya Google sehingga semua website yang ada itu milik saya. Ada orang misalnya nyari massage gitu ya, nanti yang muncul website saya. Ada Iya. orang nyari katakanlah Kok dia bisa mau tahu ya pinjam tapi uang pada gitu ya, mau pinjam uang, payday loan, nanti website saya yang muncul. Gimana cara beli mobil yang murah, nanti website saya yang muncul. Makanya dalam seminggu saya bisa memproduksi sampai 500 website dan itu pakai jalur belakang. Tapi yang poin saya di sini adalah bahwa pada akhirnya itu udah nggak bekerja lagi. Jadi Google kemudian bisa memprediksi algoritma saya dan kemudian website saya dalam 1 malam itu punah semua, ada sekitar 4.000 website itu hilang langsung. Ya. Jadi yang saya pelajari di situ adalah ketika kejadian tersebut berlangsung, ya, itu ada rasa frustasi. ya. Langsung kehilangan bisa sampai $10.000 per bulan saat itu, begitu set hilang gitu ya. Ditutup aja dan saya di-ban oleh Google. Jadi nggak bisa lagi masuk. Nah, yang saya pelajari dan ini pun saya dapatkan setelah saya belajar coaching ya. Itu adalah kemampuan kita untuk agile. Jadi agility. Agility itu bahasa Indonesianya ketangkasan. Ya, untuk bisa switch cepat dari satu kegagalan untuk bangkit dengan mengambil pembelajaran. Jadi saya perlu waktu seminggu waktu itu untuk diem gitu ya, metain lagi karena udah ya kayak dipecat dari kerjaan tiba-tiba gitu aja ya. Dapat PHK. Dan udah langsung gak ada income aja ya, langsung Iya. bingung kan. Itu agility, kemampuan kita untuk bereaksi secara cepat ketika kejadian yang tidak diprediksi itu muncul. Itu yang pertama, agility yang saya pelajari, dan istilah itu 10 tahun kemudian gitu saya baru bisa mengistilahkannya. Agility, dan agility ini hanya bisa dapat kalau kita punya clarity. Clarity itu apa yang saya mau sebetulnya in the Oke. infinite game itu gitu. Saya tuh harus mendefinisikan yang saya mau itu bukan keuntungan, bukan profit dari bisnis, tapi ada sesuatu yang lebih gede gitu yang saya harus dapat. Dari agility ini hanya bisa muncul dari clarity dan kemudian baru kita bisa nantinya flexibility. Jadi clarity, agility, flexibility. Flexibility untuk ganti bisnis baru gitu. Clarity dulu nih nomor 1. Clarity dulu harus Clarity jelas dulu. nih maunya apa. Sebetulnya kita di game yang infinite ini apa sih yang kita kejar gitu. Kalau ngejar cuman profit doang, begitu rugi, begitu ada pandemi, selesai kita. Jadi clear dulu ya, di infinite game ini kita mau mainnya apa gitu. Dan nanti jawabannya itu bisa yang saya mau di infinite game ini main konsistensi, ownership, accountability, creation, yang gitu-gitu. Jadi berarti ini sebenarnya juga pada saat kita menentukan clarity itu sama nggak sih sama kita menentukan purpose gitu loh? Ada nanti singgungannya ke sana, Oke. vision ya Vision. intinya, dan itu harus digali. Dan business coach itu harus mampu menggali yang namanya business vision dari si owner. Dan ini nggak hasil nyontek, karena ini merupakan X factor. Faktor X dari si owner itu yang mau kita dapatkan, mau kita explore di nantinya level transformasional.
si ownernya supaya kita dapat yang otentik dari diri si Oke. business owner ini ya, dan business Oke. coach nanti harus bisa itu karena vision itu nanti diajarkan. Ini sebetulnya ada programnya sih ya, business coach Iya. certification Iya. itu gimana kita bisa mendapatkan vision dari si business owner. Itu ada rumusnya. Vision sama dengan drive plus inspiration. Dan Drive pakai plus pertanyaan inspiration. coaching, drive-nya dapat, inspiration-nya dapat, jadi otentik nanti vision dari Oke. si owner itu. Dan itu sebenarnya yang jadi kayak hook-nya ya untuk dia bisa mampu untuk terus main di infinite game Iya. yang panjang sekali gitu Panjang, nggak selesai. Nggak Namanya selesai. infinite ya. ya. Oke. Sama yang kedua, faktor X. Yang kedua ini ada dua faktor X sih sebetulnya. Jadi namanya sebetulnya faktor XX. Faktor X yang pertama itu yang gimana kita bisa go deeper ke pikirannya si business owner ini untuk mendapatkan permainan infinite-nya. Ya, apa sih yang dia cari? Dan itu nanti akan terjadi namanya perubahan mindset secara transformasional. Ya. Itu yang pertama, faktor X yang pertama. Faktor X yang kedua adalah dari situ gimana kita ngebantu si business owner nantinya untuk punya intangible value di produk yang dia tawarkan ke konsumen. Supaya konsumen pun mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh si entrepreneur ini. Ya. Kalau enggak, bisnisnya nggak akan sustain. Ya. Konsumen akan gampang switch ke kompetitornya si entrepreneur ini ya, karena lebih cepat, lebih murah, lebih terjangkau gitu-gitu. Itu fungsinya business coach nanti gimana kita bisa dapetin dua faktor X itu. Faktor X yang pertama yang memang authenticity dari si business ownernya. Yang kedua dari authenticity itu gimana dibikin menjadi satu intangible value yang ngebedain produknya dengan produk orang lain. Oke, dan dari situ baru abis itu diturunkan lah ya ke yang lebih realnya gitu ya. Nanti Iya. masuk ke macam-macam ya itu Mas ya. Ada proses, ada Ada itu orang-orang yang ngerjain. Nah itu gimana kompleks itu? sih sebetulnya, tapi Iya. kita beruntung loh di sini ya. Saya bisa mengerti ini semua karena saya belajar coaching. Jadi Iya. nanti business coach itu gimana teknik-teknik kompetensi coach, teknik-teknik coaching yang sudah kita pelajari, yaitu kemudian diaplikasikan di ranah bisnis di konteks yang lebih luas. Istilahnya Iya. ada wider konteks dalam sebuah bisnis itu apa? Ada banyak komponen-komponen yang mulai dari bisnis prosesnya, kemudian people yang menjalankan proses itu, produknya apa, customernya siapa, market yang kayak gimana, plus stakeholder lain ya, ada Iya. partner, ada distributor, ada supplier, dan kita sebagai business coach ingin punya pemetaan yang jelas di situ. Clarity-nya harus dapat dulu gitu, karena Iya. komponennya banyak sekali. Ya. Nah ini kan, ini teman-teman kalau misalnya Silakan nanya ya, jadi silakan jangan nanya sampai kalau ngomong dulu ini nih. mungkin terlalu berat atau kayaknya apa sih ini ngomongin apa gitu. Silakan aja ajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, bebas aja ya. Sambil jalan nanti kami bacakan juga atau kalau mau unmute juga silahkan. Nah Mas Al, kalau orang nih apalagi saat ini ya di beberapa tahun terakhir ini terutama pada saat pandemi ini kan banyak sekali pada akhirnya orang yang memutuskan juga nih ingin menjadi entrepreneur gitu. Yeah. Dan level orang-orang ini kan beda-beda ya. Ada yang benar-benar baru beride, baru mau mulai, ada yang udah mungkin mulai 1-2 tahun, ada yang bisnisnya udah jalan lah, udah moncer gitu ya. Nah, bagaimana nih kita tuh bisa membantu tahapan-tahapan ini, itu satu. Kedua, juga banyak kan sebenarnya akhirnya orang tuh kayak ya gue butuh dikasih tahu aja gitu ya. Jadi akhirnya step-stepnya apa dan harus jualin apa yang kayak gitu. Jadi banyak juga akhirnya yang mencari bisnis mentor atau bisnis consultant gitu ya. Dan sekarang kita punya istilah baru bisnis coach gitu. Apa sih sebenarnya perbedaan nih antara ketiga hal ini nih? Ya, intinya apa sih tujuan bisnis coaching dulu ya, supaya nanti kita jelas nih ya. Dan kepada siapa bisnis coaching ini diberikan? Dua pertanyaan itu yang kalau kita bisa jawab, maka kita firm untuk memilih mau jadi bisnis mentor, bisnis consultant, atau bisnis coach. Iya. Bisnis coach itu apa sebetulnya? Bisnis coach itu tujuan akhirnya ya, mendevelop entrepreneur. Jadi bukan membantu pebisnis untung
atau ngejalanin usahanya dengan benar, bukan. Yeah. Tapi ngedevelop entrepreneur yang bisa bermain di infinite game nantinya. Jadi tujuan business coach pada akhirnya adalah membentuk authenticity dari si business owner ini sehingga satu, dia bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dari value creation yang unik dari dalam dirinya. Yeah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana value creation ini akhirnya bisa nyampe ke market. Dan itu membutuhkan mindset nantinya. Jadi fungsinya business coach adalah Mindsetnya business coach atau mindsetnya entrepreneur. Mindsetnya si entrepreneur. Ya. Oke. Jadi fungsinya business coach nantinya adalah mendevelop entrepreneurial mindset dari si pebisnis. Dan pebisnis ini siapa? Ini pertanyaan tadi yang kedua ya. Yeah. Karena jangan semuanya Babat sama ya. Yeah. Jadi business coach itu kan kita bermain juga di prinsip coaching ya. Meet the client where they are at. Temuilah klien kita di posisi di mana dia berada saat itu. Nah, posisinya si pebisnis ini pun banyak level-levelnya. Ini bisnisnya skalanya berapa? Dalam setahun misalnya. Ada yang di bawah 200 juta, di bawah 500 juta. Ada antara 500 sampai 2M, ada 2M sampai 10M, ada 10M ke atas. Jadi pebisnis itu pun punya range. Dan di masing-masing range pebisnis ini, kita juga perlu sebagai business coach ya, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan primer mereka apa. Kebutuhan utamanya apa? Apa itu Mas kebutuhan? Kebutuhan utama pebisnis skala kecil misalnya ya, itu adalah mengeksekusi bisnisnya dengan baik itu aja. Oke, fokus di eksekusi. Fokusnya di eksekusi supaya bisa dapat untung yang cepat. Yaitu kalau bisnis skala kecil bisa tambah pede kalau dia dapat untung. Iya. Ya. Jadi nanti gimana kita sebagai business coach itu bisa ngebaca permainan ini dari kita understand dulu sebetulnya bisnis itu cara kerjanya apa, gimana sih gitu ya. Sebagai business coach juga perlu namanya pemahaman tentang how business works. Ini yang namanya value chain nantinya. End-to-end bisnis itu apa sih? Iya, iya. Jadi business coach harus ngerti itu dulu ya, wider konteks sebuah bisnis itu apa end-to-end-nya. Kemudian nanti dari wider konteks kita baca nih. Ini skala bisnis di bawah 500 juta, berarti kebutuhan primer dia apa? Dan dari situ kita meng-customize pendekatannya, berarti kita fokuskan dulu di eksekusi yang baik. Melalui perencanaan, melalui analisa, melalui evaluasi gitu. Nanti kalau skala bisnisnya naik, ini beda lagi ya. Yeah. Business coach harus bisa ngebaca peta itu. Skala antara 500 juta hingga 2-3M, berarti si pebisnis ini harus kuat di strategi nantinya. Dan strategi itu banyak banget. Dan itu pun harus kita pilih mana yang kayaknya harus difokuskan. Agree dulu sama si business owner-nya gitu. Skala bisnis dari katakanlah 4M hingga 10M itu lain lagi nanti ngebacanya. Ya, karena skala bisnis gede kayak gini, bulan ini rugi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apanya ini harus kita baca. Berarti gimana bisa mengembalikan return on investment misalnya. Nah ini jadi business coach mainnya beda. Ya kita bermain seperti coach di dunia olahraga. Nantinya memang ada result yang harus di-generate, tapi perjalanan menuju result itu butuh strategi yang benar-benar clear dan disesuaikan momen per momen tergantung dari keadaan si pebisnis itu. Kalau mentor ngajari semuanya, ya ngajari ini ada model ABC kita ajari, bikin cash flow begini, ada marketing mix 7P atau 4P yang kayak gini caranya, bisnis plan kayak gini caranya, itu bagus untuk menanamkan fondasi. Ya. Konsultan, jadi mungkin bisa lagi. di-mix gitulah ya Mas? Bisa, nantinya tergantung dari skala bisnis si entrepreneur itu. Ya. Bisnis consultant lain lagi nanti ya, itu lain lagi. Mereka sendiri udah punya model dan langsung pelek gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan dari Bapak Suharno. Bagaimana cara efektif untuk bisa
memahamkan profesi kita kepada klien. Sebab umumnya klien menemui kita untuk meminta solusi terkait masalah yang dihadapi. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kayaknya sederhana ya, kayaknya sederhana. Coach tidak memberikan solusi gitu ya, kayaknya sederhana ya. Tapi Menantang. tapi gini soalnya ya, kalau kita pakai topik Gemes. coach nih ya, Iya. kita pakai topik coach sebagai business coach. Nah ini ada istilah gini, systemic coaching. Jadi systemic coaching ini menarik banget. Ini baru tren sekitar 5 tahun terakhir karena ada Peter Hawkins itu maestro coaching lah ya dari Inggris. Dia bikin buku namanya Systemic Coaching, How Coaching Can Create Value Beyond Individual. Ya. Jadi gimana coaching itu nantinya bisa punya value lebih dari cuma sekedar si klien aja yang happy, tapi juga orang-orang di sekitarnya dan bahkan organisasi atau bisnisnya Ya. tumbuh gitu. Nah, di dalam konsep systemic coaching ya yang namanya masalah itu kan klien biasanya datang ke coach karena ada masalah dan segera minta solusi. Membaca masalah itu harus pakai systemic thinking nantinya. Nah, itu Jadi menarik nggak tuh. harus yang langsung, oh kamu Belum apa-apa masalahnya udah apa, pusing. solusinya A gitu, nggak kayak Iya, gitu. iya, iya. Masalah itu timbul karena sistem-sistem yang bergerak bersamaan. Dan kita sebagai business coach, kita harus baca dulu itu dalam wider konteks. Oke. Ada banyak sekali komponen-komponen yang kemudian di situ menghasilkan satu masalah yang dibawa oleh klien kita. Jadi kalau kita sebagai coach, jangan kasih solusi dulu, tapi kita lihat wider konteks yang menyebabkan masalah itu timbul. Sehingga nanti solusinya itu betul-betul solusi yang juga komprehensif, nggak cuman solusi masalah A, solusinya A, enggak, masalahnya A, tapi sebetulnya ini komponen yang mengelilingi masalah A itu banyak sekali. 1, 2, 3, 4 dan itu harus bisa kita baca dari systemic Oke. thinking Dan, nantinya. ya. Nah kita nanti di-train memang untuk itu, apalagi di Iya. bisnis ya. Bisnis kan gimana besok supaya saya untung? Sebentar Iya. dulu, jangan macam-macam. Ini apa? End-to-end bisnis kamu ya. Aktivitas sehari-hari kayak gimana? Ada istilah lain ya ini. Climate dari bisnis itu yang which is ini adalah istilah kerennya itu ekologi dari bisnisnya kayak gimana. Itu harus dibaca gitu. Iya. Jadi sebetulnya dia kepengen solusi supaya bulan depan untung, itu harus go deeper dalam conversation. Nggak yang, kamu jualan apa sih? Kasih diskon aja. Nah, ya itu Promo hari ini, promo minggu ini, promo bulan ini ya. ntar udah promo malah rugi nih, nggak ada yang beli gitu. Ya, jadi sistemik memang. Kalau kita bicara soal bisnis, ini kita bicara soal sistem-sistem yang berjalan secara paralel. Yang kadang-kadang ada masalah di A, ada masalah di B. Nah ini harus kita baca sumbernya dari mana Ya, sesungguhnya. ya. Dan itu nanti sebenarnya ada keahlian, ada skill khusus lah ya untuk kita Ya. sebagai seorang business coach itu akhirnya jadi mampu untuk melihat itu semua dalam wider konteks, menggali lebih dalam. Itu ada teknik-tekniknya ya? Atau Iya, gimana jadi tuh belajarnya? Kalau business coach gaya khasnya coaching Indonesia itu sebetulnya di-train untuk membaca satu wider konteks. Wider konteks itu kalau di bisnis artinya value chain. Bagaimana bisnis bekerja end to end. Itu dalam konteks yang lebar. Dari sisi ekonominya gimana, dari sisi customer, dari sisi market segala macam. Itu wider konteks harus bisa kebaca. Yang kedua, seorang business coach itu juga harus punya kemampuan untuk deeper konteks ke bawah. Iya, iya. Which is di sini adalah aspek-aspek atau dimensi psikologis dan subconscious dari si business owner itu. Itu yang go deeper ke situ, jadi wider and deeper. Ini kayaknya presence-nya harus Presence-nya harus 1000%. Presence harus kuat memang ya. Harus 1000%. Karena misi kita mendevelop entrepreneur. Entrepreneur itu yang mainnya infinite game. Main infinite game artinya ini kita harus paham gamenya apa dan siapa pemainnya gitu loh. Gamenya apa berarti wider konteks nih. Gamenya apa yang mau dimainin dan siapa pemainnya artinya si entrepreneurnya itu kita harus go deeper ke sana. Iya, oke. Nah ini ada juga komentar nih, wow ini meskipun bisnis coachnya nggak punya bisnis pun bisa ngegali ya, iya. Ini masih ada ganjalan kayaknya
lebih greget kalau bisnis coach itu ya bisnisnya sukses gitu. Gimana tuh ceritanya? Ya ini ada dua sisi pandang sih ya. Memang bisnis coach itu akan punya keuntungan kalau dia punya bisnis yang sukses. Iya. Ada keuntungan di mana di momen-momen tertentu dia bisa ganti topik jadi bisnis mentor. Iya. Ya. Dan dilihat memang oleh si klien, iya memang dia bisnis coach karena dia punya bisnis dan sukses. Tapi kerugiannya adalah si bisnis coach yang punya bisnis dan attach ke bisnisnya itu sebagai satu-satunya model, dia nggak bisa ngebaca wider context, infinite game-nya dari si klien. Dan nggak bisa go deeper karena dia pakai framework pribadi dia gitu. Iya. Nah, itu kerugiannya. Iya. Keuntungannya bagi bisnis coach yang nggak punya bisnis, netral completely. Dan bisa bermain bersama, dance bersama dengan si klien bisnisnya, benar-benar netral di situ. Dan sebetulnya sih nantinya gini, kalau kita adalah coach dan kita punya klien, dan kita generate commercial value dari apa yang kita berikan, that is the business sebetulnya. Yeah. Jadi kita melakukan bisnis di saat yang sama, ya. Jadi we are a business person sebetulnya in that context, karena kita doing something yang ada value creation-nya, menghasilkan juga benefit bagi klien dan kita dibayar. Yeah. Dan ada nilai komersial, that is the business. Jadi sebetulnya don't worry kalau nggak punya bisnis yang beneran bisnis yang ada barang gitu ya, don't worry kalau buat saya. Kemampuan untuk berpikir secara nanti ya sistemik satu, belum nanti ngebaca value chain, Iya. end to end bisnis cara kerjanya gimana, itu yang lebih penting daripada bisnis coach. Kamu coach punya bisnis apa? Ini bisnis saya, mengcoaching kamu itu adalah bisnis saya gitu. What is the business? Karena kadang-kadang orang ngelihat bisnis itu jualan ya. Ya itu dia tadi makanya yang di awal itu kan, apa bedanya nih pebisnis dan pedagang, karena sekarang nyaru jadi satu gitu ya, itu sih mungkin. Oke, nah ada pertanyaan tadi mana Mas Andri mungkin yang di atas tadi tuh hoki-hokian tuh tadi. Nah ini bagaimana menghadapi paradigma hoki itu juga adalah X factor, atau jangan-jangan memang benar hoki itu X factor sehingga pengusaha bisa sukses? Hoki itu apa sih sebetulnya hoki ya? Kalau aku udah pasti mulai dengan definisi dulu. Semua harus mulai dari definisi. Ngomong dari definisi, dari semantik, dari origin kata tersebut segala macam soalnya ya. Apa itu hoki? Gimana kalau kita reframe ya pemikiran kita bahwa hoki itu selalu ada setiap saat. Bahwa namanya rezeki, bahwa namanya keberuntungan itu selalu ada. Tetapi kita tidak siap menyambut keberuntungan. Nggak siap menyambut opportunity dan hoki. Jadi hoki tidak menemui kita di momen ini. Nah, X factor hoki itu membutuhkan preparation dari orangnya untuk kemudian dijumpai oleh si hoki. Jadi kalau kita nggak prepare, dan definisi prepare, mindsetnya yang benar, behaviornya yang benar, dan kemudian dari situ gimana dia relate berhubungan sama orang yang benar, jangan marah-marah. Orang marah-marah hokinya jauh banget ya. Jadi hoki akan menemui Anda, akan menemui kita ketika diri kita siap. Dan hoki itu selalu ada kok setiap saat. Ada yang mengatakan begini, orang baik itu selalu selamat. Hoki aja gitu ya. Orang lain celaka, dia selamat aja. Karena memang dia orang baik ya, dia memperlakukan orang lain dengan sopan, nggak marah-marah. Ya hoki menemui dia di dalam kecelakaan itu dengan dia selamat gitu. Ya. Ini kita mulai masuk lagi ke dunia spiritual ini. Tapi memang semua ada hubungannya ya. Namanya bisnis itu sebetulnya nanti konsepnya sebagai bisnis coach ya. Kita mentransform orangnya sehingga orangnya bisa mentransform bisnisnya. Iya. Itu misi kita pada ujungnya. Ya, mentransform orangnya dari sisi mindset, behavior, sehingga nanti dia bisa mentransform bisnisnya dalam bentuk result komersial.
Ya. Jadi kalau buat teman-teman coach di sini sebenarnya ada layer-layernya nih ya. Kalau kita belajar coaching nih ya pelan-pelan gitu ya, ada layernya karena makin Iya. lama makin deep dan makin wide gitu. Oke. Oh tadi Mas Al bukunya Peter Hawkins tadi judulnya apa? Systemic coaching. Systemic coaching ya. How systemic coaching, kemudian how coaching brings value beyond individual gitu deh. Ya, saya lupa ininya tapi cari aja systemic coaching beyond value beyond individual. Oke. Ya. Oke. How coaching can create value beyond individual. Karena biasanya kita coaching itu bikin orang happy, bikin orang sadar, tapi hanya orangnya, bukan orang lain yang selama ini relate ke dia, bukan organisasi atau bisnis di mana dia bekerja. Gitu. Jadi gimana coaching itu bisa men-stretch. Dan itu ke memang wider context lapisan-lapisannya sih ya. Jadi pertama kita mentransform dulu orangnya, dari sana terus bagaimana itu juga akhirnya bisa mentransform sekitar gitu kan. Iya, ya dan fungsinya coach di sini ya itu memang harusnya ke sana. Dan kalau ini adalah domainnya bisnis, kita punya angle. Berarti indikator kesuksesan coaching itu nanti ada dua. Ada indikator yang sifatnya kualitatif, di mana orangnya berubah, ekologi dari bisnisnya jadi lebih positif, ya hubungan dengan karyawan, hubungan dengan stakeholder lain. Itu indikator kualitatif. Indikator kuantitatifnya adalah growth nantinya, revenue dan growth dari bisnis itu. Jadi kalau buat saya ya, bisnis coach itu menantang tapi menyenangkan. Ya seru sih ini kayaknya seru. Punya dua indikator ya, dan kitanya juga jadi mikir gitu harus, karena soalnya kita mau nggak mau harus sistemik dalam melihat orang dan bisnis yang ia kelola. Belum lagi faktor geopolitik, pandemik segala macam itu harus kita baca gitu ya, dan agility dalam membaca itu harus cepat. Kan namanya tangkas ya, jadi cepat. Tadi ini agak balik sedikit ya, coba ya. Tadi apa sih itu bedanya sebenarnya agile, agility dan flexibility? Agility itu ketangkasan, flexibility itu kelenturan. Jadi agility itu gimana kita bisa cepat pindah, bergerak, switch frekuensi otak, nggak hang on ke satu kondisi lama, frustasi, emosi berlebihan. Ya, itu agile. Tangkas, kalau main bulu tangkis berarti bisa ngebaca gitu loh. Bisa ngebaca cepet, jangan yang ini salah koknya nih gitu. Ya nyalahin, main bola ya nggak ngegolin salah, gawangnya kecilan. Gitu itu tidak agile ya namanya. Nyalain orang itu nggak agile namanya. Bisa tangkas dalam melihat situasi-situasi, bahkan kondisi yang uncertain. Kalau flexibility itu kelenturan untuk kemudian dari situ kita berinovasi. Create something yang kemudian bisa akhirnya useful di momen itu. Ya, harus bisa langsung create, innovate, collaborate. Itu lentur gitu ya, nggak yang pokoknya pakai cara saya gitu. Itu nggak fleksibel. Ya, harus ada kolaborasi, inovasi yang melibatkan orang lain juga. Nah, di area bisnis ini yang penting, dan bagaimana seorang business coach nantinya memfasilitasi itu semua. Ya, baik. Ini kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya ini Mas Al. Kalau untuk klien yang pebisnis dan punya kerjaan rutin, mau dua-duanya jalan dari Mbak Likan ya. Kalau untuk klien yang pebisnis dan punya kerjaan rutin, mau dua-duanya jalan, bagaimana seorang coach memposisikan diri untuk mewujudkan tujuannya? Mulainya dari mana? Nah. Ya, dan sekali lagi ini game apa sih yang ingin dimainkan oleh klien itu? Klien itu kan sekarang punya pekerjaan tetap dan punya bisnis yang ia kelola. Gamenya apa sebetulnya? Dan game ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan atau uang atau jumlah uang ya. Nah kalau dia mindsetnya masih emang cari uang gimana? Kalau mindsetnya cari uang, dibalik dia mencari uang itu game apa yang dia mainkan sebetulnya? Jadi kita dia juga sebagai mungkin coach, dia pengen punya eksistensi, acknowledgement, pembuktian, gamenya apa dulu di situ. Dan it's okay punya kerjaan tetap sama punya bisnis. Tapi define dulu nih gamenya apa. Kenapa dari situ? Supaya pelan-pelan akhirnya dia bisa punya visi. Ya, punya visi, dan nanti satu hari bisnisnya tumbuh dan dia memutuskan untuk ya udah saya resign dari kerjaan. Dia sudah berada di dalam posisi yang safe untuk itu. Jadi jangan main di game dapat uang double ya. Dan itu oke, tapi nggak perlu coach.
Dulu saya kayak gitu. Nggak perlu coach kok. Iya, Ya. iya. Itu oke. Cuma kalau memang dia main di game entrepreneurship nantinya, kita memang mau tanya dulu ke klien ini, kamu mau jadi apa sebetulnya 10 tahun lagi? Itu pertanyaan basic yang harus dijawab dari satu kejujuran ya. Nah itu harus dieksplor lagi kalau jawab, jadi saya pengen punya uang banyak. Nah itu bisnis coach harus nanya lagi ke layer yang lebih dalam. Di balik itu ada apa, kayak gitu Drive ya. dia apa. Iya, iya. Dan ini juga jadinya mungkin akan menarik ya buat klien gitu, karena sama nih seperti di corporate gitu ya. Tidak banyak juga korporasi yang menerapkan misalnya IDP ya, Individual Development Plan, yang menanyakan 5 tahun lagi mau apa, 10 tahun lagi kamu mau apa. Jadi begitu orang ditanya, mikirnya lama gitu kan. Dan sama juga nih di dalam bisnis ya, orang pokoknya pengen bisnis karena ya saya nggak mengeneralisasi, cuma memang banyak yang oke, pokoknya saya dapat uang tambahan dulu. Tapi dari sini kita sebenarnya bisa edit value dengan akhirnya membuka cara pandang mereka gitu ya. Betul, disitulah sebetulnya peran coaching. Ya, disitulah sebetulnya peran coaching, kita menumbuhkan kesadaran baru dari si klien sehingga akhirnya dia punya vision dan punya drive untuk bermain di game yang infinite. Dan ini penting banget ya kalau kita, oke lah bisnis mentor juga bagus. Hanya bisnis mentor itu mainnya bukan di infinite game, mainnya di game-game yang finite. Jadi yang penting kamu bisa sekarang. Intinya mungkin Caranya juga begini, memberikan fondasi lah ya kalau bisnis mentor. Tapi kalau tadi coaching itu di awal tadi it's all about authenticity ya sebenarnya ya. Jadi bisa mainnya panjang gitu kan. Nanti soalnya kalau yang temannya Mbak Lika itu ya, tiba-tiba bisnisnya 3 bulan itu nggak menghasilkan keuntungan gitu ya. Ya dia nggak akan lanjutin lagi. Dia lebih baik kerja tetap buat perusahaannya. Dan itu oke, nggak apa-apa. Pilihan berarti hidup ya. Gamenya memang itu ya. Nah define dulu gamenya apa ya. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi, dari Ibu Whitney. Bagaimana kalau coach bukan pebisnis? Saat clarity untuk bisa go deeper, coach harus punya kompetensi apa nih, Mas Al? Kita ada memang gini, di Coaching Indonesia itu ada beberapa level certification. Jadi ada level yang fondasional, itu yang level PCCP ya, yang teman-teman semua ada di sini, itu yang level PCCP, itu level fondasi. Ada juga SCCP yang untuk sales, itu level fondasi. Naik lagi ke atas itu ada level buat executive coaching dan business coaching. Jadi kompetensi-kompetensi yang tadi untuk bisa dapat clarity, dapat wider context, deeper context, itu dipelajari sebetulnya di certification business coaching ini, di mana nanti kita juga belajar yang namanya ada model vision, strategi, execution, model 4 pilar bisnis, systemic coaching untuk entrepreneur segala macam ya. Itu ada kompetensi-kompetensi spesialisasinya. Jadi asking questions itu nanti juga nggak akan ada pertanyaan, ini gue mau nanya apa lagi ya? Itu diharapkan tidak ada, karena udah mengerti nih wider context dan deeper context, selalu aja ada pertanyaan. Akan ada pertanyaan, karena kita mahamin nih ya, ini kita lagi ngomongin bisnis, berarti komponen-komponennya banyak, dan kita bisa ambil satu komponen itu untuk kemudian ditanyakan. Jadi sebenarnya pemahaman mengenai yang tadi itu ya tentang seluruh bisnis, baik itu pun kita pakai model 4 pilar atau kita pakai systemic coaching itu sebenarnya membantu apa Mas? Membantu kita pada saat mendengarkan dan menangkap informasi, membantu kita mengajukan pertanyaan gitu ya? Satu, menambah agility kita dalam memahami listening. Ya, kita kan kebanyakan dari kita di awal-awal kan nggak agile, nggak cepet, nggak tangkas pada saat listening. Kadang-kadang dia ngomong apa sih, kata kuncinya apa sih? Nah itu ini nanti yang akan kita itu dipastikan itu akan tertanggulangi ya. Jadi ngebantu untuk menangkap informasi-informasi dari hasil listening dan mengkategorikannya ke dalam konteks-konteks yang wide ya. Kemudian ngebantu juga untuk mengajukan pertanyaan nantinya yang wide and deep di situ dalam satu
permainan atau domain bisnis Ya. gitu. Ya. Ya, karena kebanyakan orang, ada banyak teman-teman yang terjun di dunia bisnis coaching, itu mereka mengatakan ini bisnis nih ujung-ujungnya live juga ya coachingnya, ini masalah sama suaminya, masalah sama istrinya, ini masalah sama bapaknya, karena ini kliennya adalah anak muda baru pulang dari Amerika, kemudian dikasih Usaha sama bapaknya. suruh nerusin bisnis bapaknya gitu. Ujung-ujungnya ini hubungan antar anak dan bapak gitu. Itu tidak akan terjadi nanti kalau kita mengerti bagaimana bisnis itu berjalan dari sisi wider and deeper konteksnya. Oke. Karena ujungnya adalah bisnis ya, dan bagaimana dinamika antara ayah dan anak ini itu masuk ke dalam deeper konteks sebetulnya. Yang nanti harus bisa kita balikan ke konteks bisnis yang sifatnya komersial. Iya. Tuh, Ya. semoga nggak bingung ya teman-teman. Kalau bingung boleh tunjuk tangan. Oke. Kayaknya susah banget ya jadi bisnis coach di CI ya. Tapi menarik ya, karena Menarik, jadi ya. lebih lengkap gitu Menarik, pengetahuan menarik. kita. Iya, dan ini juga kalau buat saya pribadi sih mendengarkan cerita Mas Ali ini akhirnya jadi kayak lebih bener itu tadi, lebih jelas gitu ya. Mau nanya apa ya gitu kan, kadang-kadang bengong sendiri. Bengong, udah bisnisnya untungnya udah gede nih, kenapa saya harus saya mesti bantuin apa nih, bingung saya katanya ya. Iya, iya, tapi Kebanyakan gitu, dengan nggak kita pede akhirnya duluan. iya punya framework ini akhirnya kita juga jadi bisa bantu mereka bergerak lebih solid. Iya. Ini ada tadi pertanyaan dari Mas Atu nih ya kayaknya ya. Tadi disebut sesuatu yang transformasional. Nah, boleh cerita lebih detail supaya bisa lebih paham apa Iya. sih arti dari transformasional itu? Ya ini saya sempat juga sih nyiapin dikit-dikit gitu ya buat yang hari ini itu ini ada di slide sedikit aja ya. Saya nyiapin di slide, intinya gini, kalau transformasional itu artinya nanti di dalam bisnis coaching gimana kita transforming si pebisnisnya untuk kemudian dia mentransform bisnis yang ia jalankan. Transforming the person, transforming the business. Jadi akhirnya sih yang sifatnya transformational itu adalah yang deeper konteksnya. Gimana kita bisa go deeper ke level psychology-nya dia, sisi emosionalnya dia. Satu, nantinya sebetulnya apa sih yang dia inginkan dari bisnis? Oke. Ya, semua pebisnis tentu ingin profit dan growth ya. Tapi di balik itu apa yang dia inginkan? Di balik profit dan growth itu dia butuh apa yang sifatnya psikologis. Karena ada orang yang juga dia berbisnis untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan atau membuktikan bahwa dia mampu gitu, karena sempat dibilang sama bapaknya, ini kamu nih orang yang nggak berguna gitu. Jadi dia Udah disekolahin mahal-mahal gitu. gitu. Sampai akhirnya ya kita dalam proses coaching kita go deeper betul-betul ke sini, human psyche-nya dia. Oke. Dan itu butuh juga ini ya, presence yang kuat gitu dari kita sebagai coachnya untuk nggak terjebak pada drama nantinya. Dan ada step-stepnya, ada lapisan-lapisan yang nanti mau kita explore dari mulai isunya apa, challenge-nya apa di balik isu itu, kemudian want, keinginan dia apa yang menyebabkan isu itu muncul, di balik want itu ada need, apa sih yang dia butuhkan. Dari situ kemudian kita bantu dia untuk transform. Jadi dari need itu menjadi drive nantinya. Orang butuh dapat pengakuan. Gimana mentransform kebutuhan pengakuan itu menjadi sebuah dorongan. Nah itu fungsi coach nantinya. Itu dari nanya-nanya aja ketemu tuh Mas. Iya, dari nanya nantinya. Dari kebutuhan untuk diakui menjadi sebuah dorongan untuk create value gitu. Ya, jadi mentransform dari kebutuhan menjadi dorongan. Dari dorongan kita transform menjadi tujuan bisnis. Bisnis goalnya apa kalau kayak gitu? Kalau dia adalah pebisnis ya. Dari tujuan bisnis kita naikin lagi ke peluang. Kalau gitu peluang apa yang kamu baca di market? Di mana tujuan ini nantinya bisa terrealisasi menjadi sebuah produk. Kamu lihat apa di market? Iya, iya. Akhirnya punya pilihan-pilihan apa nantinya untuk proses bisnis
bantuin dia ya dari ide itu supaya nyampe ke konsumen gitu. Ya, dan itu sebenarnya intinya clarity ya. Jadi si orang Iya. itu sendiri dia punya clarity atau dia punya kejelasan tentang drive-nya dia mau apa Iya. pada akhirnya, tujuannya dia mau apa gitu. Iya, ada lapisan-lapisan ya yang diperkonteks itu yang sifatnya transformational di human psyche si orangnya. Ada lapisan-lapisan. Nah itu mulai dari yang kebaca ya teman-teman yang di belakang itu dari mulai problems itu lapisan yang paling luar biasanya. Kemudian kita turun ke challenges. Challenges itu tantangan yang selama ini belum bisa diatasi yang menyebabkan masalah itu timbul. Itu apa sebetulnya? Turun ke bawah ke exploration of needs ya. Dia butuh apa secara psikologis pada awalnya ya dia memulai bisnis itu gitu. Kemudian ke bawah lagi itu ada needs, desires, kemudian kita transform yang sebelah kanannya gitu ya. Yeah. Nah inilah yang sebetulnya nanti jadi ini ya methodological sih. Iya. Ya. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman di sini udah pada belajar ngambil program yang eksekutif coach itu, ini dibahas sangat dalam dan dilatih terus-terusan ya, untuk kita akhirnya bisa mampu untuk melihat dan bertanya dan akhirnya membantu klien untuk mencapai clarity itu ya. Iya. The real truth. Real truth. Dan real truthnya dalam bisnis coaching itu gimana kita bisa ngebaca ekologi dari bisnis itu. Climate, hubungan antar manusia, owner sama karyawannya, karyawan sama konsumennya, itu ekologi ya dalam satu ekosistem bisnis. Kalau ekologi itu kegiatannya ya, kualitas hubungan antar manusia yang berada di dalam bisnis itu. Bisnis sebagai tempatnya, which is di sini kita sebut sebagai ekosistem. Oke. Ekologi yang bagus, ekosistem yang sehat akan menghasilkan nilai ekonomi. Oke. Ya, keluarnya nantinya. Jadi sebagai business coach kita perlu bisa ngebaca ini step by step nantinya. Otherwise kita akan terjebak ke dalam drama si pebisnis itu. Ikut muter-muter di sana. Ikut muter-muter ya, ngasih solusi cepret instan. Besok Coach nggak jalan gimana? Coach ada yang resign ini ya. Gimana? Akhirnya coachnya mikirin lagi gimana supaya dia nggak resign ya. Berat kita beneran ya, kita terjebak Beban di dalam mental. drama itu gitu. Oke. Benar-benar ini Ya kita mesti punya tataran bermain yang jelas dulu sih sebagai ini menarik nih ya, business coach. Eko pangkat 3 ini ya Mas ya. Iya. Ekologi, ekosistem, ekonomi. ekosistem, Oke. ekonomi. Jadi tadi kalau ke dalam habis itu dari dalam ini mentransformasi orangnya dan kita mentransformasi keluar melalui ini ya, kita lihat ekologinya, Iya. ekosistemnya, Iya. ekonominya gitu. Ya, ekologi itu yang go deeper sebetulnya ya. Oke. Ekosistem tempat di mana orang-orang itu bermain itu bisa dibilang sebagai yang widernya, lebih wide lagi yang ekonominya nantinya. Ada customer, ada market, ada government sebagai salah satu stakeholder mungkin ya. Ada virus corona, itu juga stakeholder di dalam bisnis ya. Gimana kita baikan sama pandemi gitu. Setelah lagi ada vaksin insya Allah. Oke, Itu harus bisa dibaca nantinya. Iya. Nah, dari Mbak Elni ya, menurut saya bisnisnya business coach adalah coaching itu sendiri. Jadi we just need to be great at what we do, yaitu being a great coach. Sebagaimana dokter spesialis jantung nggak harus sakit jantung dulu untuk bisa ngobatin Iya. orang yang sakit jantung. Well said, Mbak Iya. Elni. Oke. Kita ngerti dulu bisnis itu apa sesungguhnya. Iya, Itu iya. ada nggak ya saya? Nah ini ya. Jadi kalau di slide ini saya sempat tadi ya mikir-mikir ini jangan-jangan nanti ada yang nanya gitu aja saya jadi nyiapin. Jadi paling nggak seorang coach itu bisa membantu entrepreneur untuk mengetahui satu, bagaimana suatu bisnis bekerja agar menghasilkan keuntungan. Iya. Ini yang namanya value chain. Ya, end to end bisnis itu kayak gimana? Akhirnya bisnis coach juga perlu tahu itu, ya. Dan ini dipelajari sih di sekolah coaching kita ya, gimana end to end bisnis itu berjalan. Oke. Kemudian yang kedua, seorang bisnis coach ngebantu entrepreneur agar dia tahu bagaimana bisnisnya bekerja agar menghasilkan keuntungan. Dari yang sifatnya general, bisnis bekerja menghasilkan keuntungan, sekarang Iya. di-customize ke bisnisnya dia apa gitu. Karena kan Oke. jenis-jenis bisnis kan macam-macam ya. Jadi yang spesifik ke dia, gimana cara kerja bisnisnya agar menghasilkan keuntungan. Dan si entrepreneur nanti kita bantu
gimana konsumen dia pun mendapatkan keuntungan dari bisnisnya yang bekerja, Ya. dari bisnisnya si klien kita yang bekerja gitu. Itu 3 prinsip yang kita bergerak sebetulnya dari filosofi ini nantinya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan berikut dari Pak David ya. Apa yang harus dilakukan seorang business coach untuk bisa sukses di era pandemi dan new normal? Mas Andri boleh naikin dikit nggak itu questionnya? Apa yang harus dilakukan seorang business coach untuk bisa sukses di era pandemi dan new normal ekonomi ini, di mana mobilitas kita di dunia offline terbatas? Apakah hanya bisa mengandalkan dunia online? Ya, ini kalau kita business coach ya, sebetulnya di momen inilah kita ingin mendefine game kita. Kita sebagai business coach sebetulnya mainnya apa sih? Gitu. Game kita apa sih? Gitu. Kalau kita udah mendefine game kita, terlepas ini online offline, nggak masalah. Kita selalu bisa agile dan fleksibel untuk switch, untuk ganti, untuk main di mana besoknya apa lagi gitu ya. Iya. Kita ngedefine dulu game kita, dan bagian dari mendefine game itu kita mendefine who is our customer nantinya. Siapa customer kita? Ada di mana mereka? Kebiasaan mereka apa? Ya. Ya. Problem terbesar mereka apa? Jadi berarti kita Solusi juga apa yang mereka butuhkan? kita juga pakai kacamata si entrepreneur tadi Kita itu. pakai gitu. kacamata entrepreneur. Ya. Who your customers are, where they are at, what do they need, ya, what solution they seek misalnya. Ya. Dan mereka selama ini dapat solusi dari mana, which is mungkin itu tidak memuaskan mereka. Dan gimana mereka jadi sadar bahwa ketidakpuasan itu sebetulnya kita punya solusinya gitu. Jadi- Nah, game kita main di situ dulu, jangan yang nggak ada orang datang ke kelas saya lagi gitu. Ya, itu berarti gamenya mainnya cuma di kelas doang. Ya, jadi sebenarnya yang tadi itu ya clarity, agility, flexibility. Betul. Kita membantu entrepreneur atau klien kita punya ketiga hal tersebut, clarity, agility, flexibility. Tapi kita sendiri juga harus punya itu, Betul. gitu. Jadi kita Betul. melatih dua-duanya nih. Benar. Astagfirullahaladzim. Semangat banget sih Mbak Nanda, Terlalu sampai semangat dilempar begini. stiker. Saya pegang aja deh. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Jadi kita pun belajar mengenai bagaimana kita memiliki si clarity, agility, flexibility untuk diri kita sendiri sebagai business coach Iya. dan juga untuk klien kita gitu. Ya, betul. Sebagai business coach kita tempatkan kita sebagai konsumen juga sebenarnya ya, Iya. bisa being fleksibel juga ya. Jadi dari situ kita bisa mikir dari kacamata konsumen. Dan konsumennya siapa aja nih di sini, ada di mana, kebiasaan mereka, sehingga nanti kita bisa mengcustomize solusi buat customer kita. Itulah yang namanya infinite game. Kalau kita mendefine game kita business coach gitu ya. Game saya adalah business coaching gitu ya. Tar dulu ya sebetulnya. Apa itu bisnis? Apa itu coaching? Bukan kamu. Harus dieksplor dulu. Iya. Iya. Oke, ini dari Bu Rose nih ya. Malam Coach Al, bisa jelaskan bagaimana transformasi people Bisa bisa transformasi transformasi bisnis. bisnis, bukan hanya dilihat dari target tapi dari value, culture, dan business plan. Ya, ini nanti sebetulnya masuknya ke sini, yang ke slide ya. Ekologi, ekosistem, dan ekonomi. Ya. Saya kasih analogi begini ya. Kebanyakan dari kita itu memisahkan antara ekologi dengan ekosistem. Dari sisi ekologi kita dilarang untuk ekspor lobster. Ya, tapi ini analogi doang. Ya. Saya bukan pendukung ya. Saya bukan pendukung ya. Tapi ini analogi deh, jangan ekspor lobster lah ya, yang lain lah ya. Sensitif ini kayaknya. Misalnya gini, alam ini harus lestari dan kita dilarang menyentuh. Itu ekologi doang. Tapi penduduk sekitar miskin, tidak ada ekonomi. Ini jomplang antara ekologi dan ekonomi. Jadi kita kebanyakan memisahkan antara yang namanya ke Mbak Rose ya, target yang harus dicapai dengan well-being orang-orang di situ sebagai ekosistem bisnis. Ya, jadi kita harus bisa mengkonek antara ekologi dengan ekonomi melalui ekosistem.
Dan namanya Oke. ekosistem bisnis, ini yang nanti kita mesti define. Artinya target itu adalah nilai ekonomi, ya. Ya. Itu adalah economic value. Sebelum ke sana, ekologinya gimana? Ya, dari sisi well-being orang, dari sisi quality, accountability, kemudian juga clarity dari organisasi itu. Ya, ini yang harus didefine dulu. Jadi nantinya kita akhirnya mentransform orang-orang sehingga mereka bisa bekerja lebih baik di bisnisnya. Dan ini akhirnya transforming the business. Bisnis jadi punya value yang unik, unique value proposition yang ditawarkan ke market, yang kemudian menghasilkan nilai ekonomi. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya sebuah konsep yang kalau berhasil diterapkan oleh semua orang ya. Wis, keren. Sebenarnya gila makmur sejahtera loh jinawi ya kan. Cuma Iya. memang menantang. menantang. Karena itu dia, karena mungkin infinite game itu ya kita percaya, tapi memang untuk menjalaninya itu benar-benar emang kita butuh konsistensi, kita butuh juga teman ya untuk menemani kita untuk tetap bisa konsisten di sana. Itu luar biasa nih, luar biasa. Iya, dan ini tadi saya nyambung ya karena Mbak Ros juga ngomongin soal business plan, value, culture. Ini dalam satu konteks ekosistem bisnis, lokasinya di mana? Itu harus harus bisa dibaca oleh business coach. Karena kadang-kadang kita maksa orang mau ada salah satu klien kami ya, dia itu baru pensiun, dia punya uang 5M dan kemudian dia ditawari sama saudaranya di Sulawesi. Gimana kamu beli tanah aja, nanti di sini kita bikin destinasi turis katanya. Oke. Terus dari situ bingung kan klien kita ini, ya nanti uang saya balik nggak ya gitu ya. Oh jangan khawatir, nanti kita kerjasama dengan dinas pariwisata gitu, kata saudaranya di Sulawesi. Oke, datanglah mereka ke dinas pariwisata. Dinas pariwisatanya kemudian bilang, bisnis plan-nya mana gitu. Dinas pariwisata pengen ngelihat namanya bisnis plan. Yeah. Si klien ini nggak tahu bagaimana caranya bikin bisnis plan dan datanglah ke coach. Yeah. Kesalahan terbesar coach ya, jika ini terjadi adalah membantu si klien bikin bisnis plan untuk memuaskan dinas pariwisata. Itu kesalahan. Konsultan, itu harusnya. Iya, dan konsultan pun ini konsultannya salah sebetulnya menurut saya. Karena belum didefinisikan sebetulnya apa maunya si klien ini, apa yang pengen dia dapat, game dia apa. Jangan sampai dia hilang duit 5M itu hanya untuk memuaskan dinas pariwisata yang ujungnya juga belum tentu akhirnya dikasih izin gitu. Yeah. Dan kalaupun dikasih izin, ya gimana itu ngegedein jadi turistik tempat turis gitu ya? Itu gimana itu jadi inilah yang namanya. Jadi kita harus bisa ngebaca nanti business coach ya, harus bisa ngebaca di mana letaknya business plan, kapan itu harus dibuat, value itu apa sesungguhnya. Jangan sampai ini business coach-nya yang nawarin value, gimana nge-generate value yang unik. Culture itu yang kayak gimana, jangan nyodorin kamu harusnya gini, bikin job desk dulu deh ya semuanya. Lama aja gitu ya, besok harus untung gitu. Harus bisa ngebaca ya, konteksnya apa dalam skala yang lebar. Dan kemudian kalau udah siap, go deeper di situ, udah enak banget tuh ya kalau ketemu. Jadi si pebisnis ini punya authenticity, keunikan yang kemudian dia ekspresikan dalam unique value proposition dalam produk untuk konsumen. Ya. Mas Al, ada yang raise hand ini nih, Pak Gunawan ya. Silakan Pak kalau mau di-unmute Mas Pak. Gunawan ini. Iya. Belum di-unmute Pak. Malam Mas Al. Malam Mas Gunawan, udah lama gak ketemu. Baik. Enggak, ini saya mau sharing mungkin yang ekosistem ekologi ya satu, sama ada satu pertanyaan. Yang ini yang ekosistem sama ekologi dulu. Saya mau cerita di Balikpapan misalnya ada pantai, kemudian pantai itu ada tanaman bakau. Nah, masyarakat sekitar ambil
ambil kayu bakau untuk kayu bakar. Dari sisi ekologi ekosistem itu merusak lingkungan. Tapi kalau nggak boleh ngambil kayu, mereka nggak dapat uang gitu loh. Iya. Akhirnya solusi tengahnya adalah aktivis di sana mengajarkan mereka mengolah biji bakau untuk bisa jadi tepung dan jadi bahan kue gitu. Iya. Ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi ekologinya dapat, ekonominya jalan gitu ya. Betul, betul banget. Dan mereka akhirnya hidup dalam satu ekosistem yang seimbang kan, antara alam dengan juga ekosistem sosial di situ. Dimana mereka juga bisa nyekolahin anaknya sekarang karena dia punya uang kan. Jadi ekosistem yang balance nantinya, yang kayak gitulah ya, Mas Gun. Iya. Terus satu pertanyaan gini, saya pernah dapat ya katakanlah klien gitu sharing, dia punya bisnis makanan, es jelly, ya, minuman es jelly gitu, omsetnya sekitar 100 jutaan, kemudian profitnya sekitar 40%, jadi 40 jutaan. Kemudian setelah gali, sebetulnya bukan permasalahan bisnis, karena uang yang dia hasilkan atau keuntungan yang dia dapat dari minuman jelly itu dipakai suaminya untuk bisnis jual beli mobil gitu. Oke. Waktu itu saya jadi mundur karena saya bilang begini, Bu, ini bukan masalah bisnis, ini masalah keluarga, jadi Ibu selesaikan dulu sama suami gitu. Nah, maksud saya, ya kan saya pikir itu bukan masalah bisnis, ini masalah uangnya dia dipakai suami, dan akhirnya waktu itu saya putuskan saya tidak lanjutkan karena ya terus terang saya waktu itu nggak mau masuk ke permasalahan keluarga mereka gitu loh. Nah terus tanya Mas Al gimana kalau kita dapat klien bisnis tapi sebetulnya masalahnya masalah keluarga gitu loh. Ya, ya. Itu yang diperkonteks itu maksudnya. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya personal yang kemudian mempengaruhi bagaimana bisnis berjalan. Kalau yang wider konteks itu kita mainnya betul-betul di domain bisnis. Di situ ada produk, ada proses bisnis, ada customer, ada market, ada stakeholder lain ya, distributor, supplier, itu kita mainnya wide. Proses bisnis aja ada macem-macem banyak ya, marketing proses, sales proses, financial proses, segala macam itu banyak banget. Kita main wide di situ. Yang deeper konteksnya adalah personnya, orangnya. Orangnya punya dinamika apa yang kemudian mempengaruhi bisnis itu berjalan. Dan ini sebetulnya masuk di dalam konteks bisnis coaching transformasional nantinya. Dan kalau kita punya kompetensi, kita punya skill nantinya ya, wah itu justru yang di welcome yang gitu-gitu, Mas Gunawan. Jadi kita malah bisa punya meaning beneran ya bagi si ibu itu. Dan kemudian dia jadi punya identitas baru sebetulnya sebagai seorang wanita nantinya yang punya bisnis ya. Bukan sebagai istri yang punya suami ngambil keuntungan bisnisnya dipakai jual beli mobil. Dia punya identitas baru sebagai women entrepreneur nantinya. Yang juga menginspirasi suaminya nanti untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini yang namanya ekologi di dalam bisnis itu. Jadi kalau balik lagi ke 3E ya, ekologi di dalam keluarga yang menjalankan bisnis di contohnya Mas Gunawan itu tidak seimbang gitu ya. Nah peran bisnis coach nantinya kayak gitu. Gimana akhirnya kita memfasilitasi munculnya ekologi yang seimbang, sehingga ekosistem di dalam keluarga itu juga positif nantinya. Pasti kan nggak positif kalau kayak gitu ya. Dan ini layer ini nih urutan gitu ya Mas ya. Maksudnya ekologinya diselesaiin dulu, baru kita urus ekosistem sehingga menghasilkan ekonomi, atau bisa bolak-balik nih? Bisa bolak-balik, inilah yang namanya systemic coaching nanti yang kita pelajari. Jadi systemic coaching itu kita ngomongnya di 3 domain ini. 3 domain dan kita tambah wider and deeper. Pusing gak sih? Pusing. Oke, tapi di situ lah nanti agility dan flexibility seorang coach juga bermain ya. Iya, ya coachnya ya memang harus bisa punya ekologi juga supaya punya nilai ekonomi.
Baik, baik, oke. Nah ini tadi dari Mbak Ina nih, Masya Allah banyak banget belajar malam ini. Thanks coach, thank you, terima kasih Ini juga kuliah sudah. bisnis jangan-jangan ya malam ini ya kita ya. Iya Kuliah nih. bisnis modern ini ya. Ini sebentar Mas, tinggal 10 menitan Iya, lagi nih. gimana nih itu Kita balik ada tuh. pertanyaan dulu ya. Dalam kaitan Mas Al, dalam kaitannya dengan value chain, apakah kalau misalnya kita ada experience di salah satu chain tersebut, ini akan membantu kita sebagai business coach? Tentunya ya. Tapi juga ini nantinya harus bisa ditempatkan di konteks yang tepat di game bisnis itu. Ya, tentunya. Dan itu akan sangat berguna sekali sih. Ya, kalau kita punya experience dan juga expertise di value chain tertentu. Saya punya experience di bagian teknologi. Jadi itu juga ngebantu ya untuk klien-klien bisnis saya. Ya, oke. Ini dari Mbak Dika. Kejadian beneran itu abis coaching beberapa Itu sesi sih kan Mbak ya? Lika sih, itu harus dibalikin tuh duitnya ya. Udah habis uangnya katanya. Oke, dari Pak Tony nih, Coach Al setelah go deeper, go wider ke banyak klien, apa top 3 yang pada akhirnya diimprove agar bisnisnya menjadi lebih baik? Top 3 itu sebetulnya yang kembali lagi ya, namanya bisnis itu harus punya clarity. Di permainan yang infinite itu vision apa yang dia punya ya. Jadi harus clear dulu di sana. Yang kedua, agility, bermain tangkas dalam kondisi pandemik itu bisa ngebaca bahkan sebelum pandemik terjadi. Harusnya kayak gitu. Bukan yang sekarang masuk ke new normal baru melakukan pembenahan. Bisnis yang baik itu dia bisa ngebaca ya tren. Agile itu kemampuan kita foresight, jadi ngebaca nih 6 bulan apa yang terjadi di geopolitik di dalam di secara global dan ya apa pengaruhnya ke bisnis saya. Jadi kalau di Coaching Indonesia waktu itu kita udah ngebaca ini bakal terjadi dan kita langsung switch ke digital learning ya, dan bahkan app-nya udah ready gitu untuk orang belajar langsung dari sana, dan kita butuh waktu cuman 1 bulan untuk betulan klik gitu aja ya. Dan itu satu bacaan yang harusnya didapat bahkan sebelum pandemik itu terjadi ya. Nah, seorang business coach nanti harus bisa memprovoke itu kepada ownernya. Yang ketiga, flexibility itu. Oke. Switch-nya jangan lama-lama gitu ya. Iya, Nanti nggak fleksibel gitu, switch-nya ke model yang dulu lampau, jangan. Tapi ini apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen gitu saat ini, itu be flexible. Entrepreneur tidak menjual produk yang ia sukai. Entrepreneur menjual produk yang konsumen butuhkan. Harus bisa fleksibel switch itu ya. Kalau entrepreneur menjual produk yang ia sukai dan konsumen butuhkan, aduh itu bahagia sekali. Bahagia banget, itu namanya hidup di dalam mimpi ya. Tapi jangan menjual produk yang disukai tapi konsumen tidak membutuhkan, itu cuma rugi doang nantinya ya. Susah nanti berbisnis kalau kayak gitu. Ini kan maunya kamu sebagai pembuat produk gitu. Tapi ini passion saya, nah Ini itu passion gimana saya. tuh? Konsumennya nggak ada masalahnya. Karena ada banyak kayak gitu, ada yang jago batik yang sejago-jagonya gitu ya. Desainer end to end gitu. Tapi hidupnya ya gitu, karena dia tidak ada konsumen yang membutuhkan kayak gitu. Konsumen butuhnya yang batik yang slim fit gitu ya, seperti saya. Oke. Baik. Oke nih, dari Mbak Ina juga nih, walk the talk ini memang greget. Nah, dari Pak Edward. Bagaimana bisnis coach membantu BUMN yang ekologi, ekosistem, dan ekonominya beda dengan commercial business entity? Ya, sebetulnya ada yang lebih banyak samanya ya, karena pada ujungnya BUMN juga harus bisa mengenerate profit dan sustainability. Dan ada nilai commerce-nya juga di situ. Yang nanti yang perlu agak di-customize adalah dari sisi stakeholder-nya sebetulnya. Karena stakeholder BUMN itu banyak ya, termasuk parlemen itu salah satu stakeholder-nya juga. Jadi stakeholder itu juga bagian dari wider konteks. Jadi nggak bisa lepas dari bacaan policy si BUMN itu ya. Saya saat ini sedang meng-coach seorang eksekutif
di level director perusahaan Telkom di Indonesia, ya. Dan parlemen, kemudian government, NGO itu kita masukin ke dalam stakeholder. Sehingga gimana bisnisnya itu bisa jalan dalam jangka panjang, ya, karena elemen-elemen itu harus masuk. Beda kalau misalnya kita bukan BUMN dan bisnisnya tidak harus bersentuhan dengan NGO, polisi, kampung adat, gitu-gitu beda ya. Nanti jadi ngebaca itunya. Jadi kemampuan kita untuk menempatkan atau value chain sebetulnya ya dalam keseluruhan wider konteks how the business works gitu. Tapi kalau gitu balik lagi nih Mas sebenarnya ya sebagai business coach, jadi kita sebenarnya perlu nggak sih ya tahu tuh ya segala macam itu, kan itu kelatih dengan sendirinya. Terlatih ya? Terlatih dengan sendirinya, dengan variasi-variasi business case nantinya. Dan itu yang, itu learningnya. Jadi kita nggak perlu jadi orang yang super pinter dan super tahu segala macam. Nggak harus, itu pick up nanti ya dengan case-case yang kita temui dan case yang paling sulit sekalipun itu harus di welcome. Meskipun yang tadi Mas Gunawan ya, kasus suami menggunakan uang istrinya untuk jual beli mobil ya, itu di welcome sebetulnya. Karena kita belajar sesuatu dari situ. Dan ya memang kita harus punya community ya sebagai business coach yang sharing. Supaya nantinya kalau di Coaching Indonesia kan kita punya target khusus bisnis. Sharing di situ kasus-kasus dan nambah kaya nantinya ya. Jadi saya punya kasus yang lucu-lucu lah, banyak banget. Saya memang executive coach, tapi saya juga lama di business coaching dan ketika saya terjun di executive coaching, ini CEO juga ujungnya adalah business coaching buat organisasinya. Jadi di level corporate ya. Dulu saya business coaching di level retailer, penjual celana jeans gitu-gitu. Bukan celana dalam ya, penjual celana jeans ya. Tahu sih aku mau bilang gitu. Tapi nah balik ke yang tadi itu ya. Sebenarnya kan jadi kadang-kadang nih jadi coach tuh kader juga gitu ya. Waduh, kayak belum ngerti nih tentang hal ini atau nggak terlalu tahu segala macam. Cuma kalau tadi akhirnya saya mereflek apa yang Mas Al katakan, intinya kita sebagai coach itu balik lagi ke coach mindset ya. Sebenarnya itu curiosity, open mind itu dulu gitu ya. Jadi kalau kita curious juga akhirnya kita berusaha untuk mendengarkan dengan lebih baik dan menangkap semua itu. Iya, benar. Gitu ya. Ini saya ingin tampilkan lagi nih slide yang memang saya udah siapin karena harus dibawa ke sini ya. Coach mindsetnya harus benar dulu kita sebagai coach. The client is at the center. Jadi center dari perubahan adalah klien kita. Mau ini executive coaching, business coaching, sales coaching, center dari perubahan itu dia. Kalau mau go deeper ke orangnya. Be open and curious artinya open terhadap semua yang sedang going on saat itu terjadi. Ini kasus istri sama suaminya gitu ya. Be open dan curious what is actually happening di wider context. Ya, ini konteksnya apa sih? Ada banyak soalnya konteks itu ya. Memang ini wide dia memang, tapi dalam wide yang ini nanti kita bisa bagi-bagi lagi gitu. Aspek psikologisnya apa, aspek behavior di dalam keluarga itu yang kayak gimana. Be mindful in every moment yang memang nggak buru-buru berasumsi untuk kayaknya kamu harus bikin account di Instagram deh ya, banyak IG live deh ya, untuk dapetin followers supaya branding kamu naik gitu. Bentar dulu nih ya, kita mau explore sebetulnya apa maunya dia gitu. Expand possibilities artinya juga ada banyak peluang yang bisa kita explore dari percakapan. Di balik permasalahan ada pilihan, di balik tantangan ada kesempatan. Itu yang mau kita stretch gitu. Di balik keinginan pasti ada tujuan. Di balik kebutuhan ada dorongan, kita transform itu. Makin malam makin banyak nih sebenarnya filosofi yang keluar ini. Tapi waktunya tinggal 5 menit dan saya mau minta izin dulu sama teman-teman semua. Mungkin kita extend dikit kali ya, karena ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Apakah oke untuk kita extend sedikit ya? Ada pertanyaan dari Mbak Alex tuh panjang. Dari Mbak Alex, iya nih. Seharusnya kan ekologi dan ekosistem menjadi aset untuk meningkatkan ekonomi. Tapi masih banyak pebisnis atau leader yang masih melihat mereka sebagai tools.
Terkadang pebisnis paham dan bahkan sadar akan hal ini, tapi tetap saja dalam pelaksanaannya karena demi profit. Benar sekali, well-being dan fasilitas kadang terabaikan. Bagaimana supaya pebisnis atau leader bisa konsisten untuk memprioritaskan ekologi Ya. yang seimbang dan ekosistem yang positif? Itu adalah habitual thinking. Kalau dari pengalaman dan pengamatan saya, misalnya begini, saya nyetir dari rumah ke kantor, ya. Saya sebetulnya punya goal sampai di kantor ya. Tapi saya lupa ketika dalam perjalanan, saya lupa goal saya. Berubah goal saya itu menjadi emosi ketika ada motor, ada mobil, ada Metro Mini yang sembarangan parkir. Saya jadi lupa goal saya apa sebetulnya, dan kemudian di situ terlibatlah percecokan, dan ini banyak kan kejadian. Orang berantem di jalan meninggal. Ya. Ada banyak cerita yang mobil, ya itulah ya yang di Jakarta yang kemarin ya, sampai akhirnya dempet-dempetan, pepet-pepetan mengakibatkan pengendara jalan yang lain meninggal beberapa orang gitu ya. Itu karena mereka lupa goalnya apa. Kebanyakan dari kita nggak punya goal. Dan goal tidak sama dengan target. Makanya goal itu bukan profit sebetulnya. Goal itu apa? Goal pada ujungnya adalah sesuatu yang bisa membuat kita tumbuh. Jadi gimana kita membantu pebisnis dan leader? Ya. Tambah pusing ini. Jadi ada goal tidak sama dengan target. Goal tidak sama dengan Oke. target. Goal tidak sama dengan profit. Iya, Goal iya, iya. adalah something yang sifatnya inspiratif gitu. Nah, para pebisnis, para leader kita nggak punya goal, yang ada punyanya target. Kalau target udah pasti besok harus bisa untung berapa. Tapi goal itu sesuatu yang mewakili growth dari dia. Berarti ada value sebenarnya di dalam. Ada value. Goal itu sebetulnya di situ harus turun dari namanya drive dan inspiration. Apa sih inspirasi kamu setelah kamu melihat UKM-UKM ini misalnya kesulitan? Apa kamu merhatiin apa di mereka? Dari situ kemudian kita punya goal. Gimana kalau saya bikin mereka dalam satu community dan saya train untuk online bisnis misalnya? Iya. Baru goal ya, bukan yang targetnya untungnya berapa, itu nanti. Nah, kebanyakan dari kita Oke. nggak punya goal satu. Kedua juga goal harus turun dari mana, jangan sampai itu sembarangan bikin goal. Goal harus turun dari vision. Dan vision itu pun ada rumus-rumusnya, dan inilah yang diperkonteks tadi. Iya, iya. Saya Panjang ini nih, kita bisa sampai jam 12 malam ini nanti ya. Jadi sebenarnya juga kalau saya pribadi saya pengen nanya sebenarnya apa bedanya vision sama purpose, tapi nanti dulu. Ini banyak sekali soalnya pertanyaan-pertanyaan yang Iya. belum kejawab nih ya. Oke, nasib kata Mbak Lika. Keren, terima kasih. Nah, dari Ya. Mbak Ina menarik ini, kalau ada orang yang posisinya belum sampai ke clarity dengan visinya, berarti itu terus dikulik sampai clear baru bisa beralih ke bahasan lainnya. bener ya. banget. Dan visi nggak bisa nyontek. Nggak bisa nyontek. Nggak bisa nyontek, nggak bisa ngambil Kita nggak dari bisa orang lain. googling. Nggak bisa googling. Orang visi itu adanya di pikiran dan jiwa kita, Iya. ya, dan sifatnya subconscious biasanya. Dan itu yang perlu go deeper nantinya, dan fungsinya business coach itu. Dan ada rumusnya sebetulnya untuk dapetin visi. Vision itu sama dengan drive plus inspiration. Oke. Nah, apa itu drive? Go deeper nanti. Inspiration berarti kita ngelihat dari luar. Ketika kamu menyaksikan katakanlah ibu-ibu rumah tangga itu berbisnis dan mereka ternyata diambil uangnya oleh suaminya untuk beli rokok, Oke. ya, apa inspirasi kamu melihat kondisi itu? Oke. Solusi apa yang kemudian bisa kamu tawarkan? Gitu. Oke, jadi disitulah sebenarnya perkawinannya. Jadi drive Iya. itu datang dari dalam diri. Iya, Inspirasi adalah akhirnya value apa yang kita ingin create dari melihat sebuah situasi. iya. Drive Dan itu datang perkawinan dari itu dari datang jiwa menjadi kita ya. vision. Iya. Drive datang Oke. dari dalam diri, dari jiwa kita yang paling murni. Kita itu terdorong oleh apa sih untuk berkontribusi bagi manusia lain. Itu yang mau ditemukan. Inspirasi tempatnya nanti dalam bentuk apa gitu. Dan itu Iya, harus iya. diperhatikan dari luar. Iya, Itu iya. yang dikawinin. Gitu. Itu baru jadi vision. Makanya vision itu nggak pernah mati. Vision itu sifatnya timeless Iya. nantinya. Ya, oke. Thank you. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Bu Bu Siti. Siti. Kalau seorang entrepreneur tidak memiliki target untuk membesarkan bisnisnya, melainkan hanya sebatas memenuhi kebutuhan saja dan mengakomodasi passionnya,
Apakah kita sebagai coach perlu mengulik agar dia mau membesarkan bisnisnya? Seperti pembatik tadi, dia puas dengan sedikit pembeli yang mengapresiasi batiknya karena nilai seni, walaupun tidak mass production. Di contoh yang Bu Siti itu, orang tersebut bukan entrepreneur. Dia lebih ke Seniman arah, kali ya? iya, apa ya, hobi, Hobi. lebih ke hobi, ya. Ya. Dan oke banget, nggak apa-apa kalau tetap di hobi. Artinya dia menikmati apa yang dia sukai, terlepas dibeli atau enggak, terlepas dari hari ini untung berapa. Itu namanya hobi. Dulu saya punya hobi itu, ya. Jadi ya mau laku mau enggak gitu, it's okay buat saya. Saya tidak punya namanya value creation. Kalau value creation berarti kita harus mikir lagi, kalau gitu gimana seandainya barang yang saya jual itu bisa lebih banyak, bagaimana caranya? Dan market saya bisa nambah dari sisi segmen usia, dari sisi latar belakang. Gimana caranya? Ada yang namanya ideation, idea creation. Baru kita ngomong entrepreneurship nanti di situ. Oke. Jadi entrepreneur itu ditandai dengan drive untuk selalu tumbuh, dan dari pertumbuhannya itu dia bisa menciptakan dampak kebermanfaatan bagi orang lain melalui solusi yang diberikan oleh si entrepreneur itu. Oke, jadi kalau buat saya pribadi nih, saya nangkepnya jadinya kalau yang tadi itu pembatik tadi itu dia hobi, itu untuk memuaskan dirinya aja sendiri. Ya, karena dia seneng, ya udah dia mengekspresikan dirinya. Tapi kalau kita ngomong entrepreneur, itu harus juga ada nilai buat orang lain. Iya. Gitu ya, oke. Iya. Saya punya teman yang pebatik itu, ya, dan tapi sayangnya akhirnya komplain melulu gitu. Belakangan udah jarang, batik saya jarang yang beli. Oh, berarti jangan komplain, jangan ada keinginan dong mulai. Ada kepengen juga laku. Ada keinginan juga. Ada, tapi berarti jangan komplain. Berarti harus untuk ditunjukkan jalan yang benar. Lu mau main game di mana nih sekarang? Iya. Kamu mau ya akhirnya ya pilihannya ada di klien kita sebetulnya nantinya. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya ini? Kayak kuliah S2, waduh, iya baliklah ya. Benar. S3 malah ini kayaknya ya. S3, kesadaran di atas kesadaran. Iya. Vision itu ekologi ya, kata Bu Ros. Vision akan mempengaruhi climate dari ekologi. Vision akan mempengaruhi climate dari ekologi. Oke. Ya, jadi vision itu kan sebetulnya apa yang ada di kepala kita ya, apa yang ada di pikiran kita, yang kemudian mempengaruhi behavior kita. Behavior itu adalah bagian dari ekologi. Misalnya, saya selalu berpikir bahwa orang lain itu lebih bodoh daripada saya, mereka nggak tahu apa-apa, saya lebih pintar. Itu akan mempengaruhi behavior saya ketika berbeda pendapat. Dan ekologinya rusak. Iya. Ya, hubungan antar manusia di ekosistem kerja itu. Jadi vision itu bagian dari yang memang bagian apa ya, mempengaruhi climate atau kualitas dari ekologi di dalam ekosistem. Oke. Nah mungkin terakhir kali ya ini ya Mas Al ya. Jadi bagaimana nih kalau kita bisa punya, bagaimana sih sebenarnya akhirnya Mas Al melihat nih business coach nih tempatnya untuk di Indonesia? Tadi kan kita bisa melihat nih ke depan. Hari ini ya memang perkembangan yang monumental buat Indonesia, di mana memang di pemerintahan periode kedua dari Jokowi ini memang fokusnya ke pembangunan SDM dan dikhususkan lebih ke entrepreneurship. Kita punya banyak sekali klien-klien hari ini ya. Bahkan yang di Stargate Business Coaching itu udah punya 3 komunitas besar yang akan di-coach ya. 4 malah yang akan datang ini ya. Jadi memang kalau kita ngelihat tren entrepreneurship di Indonesia ini lagi naik dan mendapatkan perhatian, bahkan dimasukkan ke dalam satu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Belum lagi nanti nyambung sama Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi. Jadi memang ada banyak sambungan-sambungan. Kementerian Keuangan biasanya sebagai sponsornya, belum lagi perusahaan-perusahaan besar, bank, telco, construction itu punya dana CSR untuk pengembangan
kewirausahaan di Indonesia. Nah, jadi memang momentumnya tuh sekarang, dan ini sayangnya Indonesia belum siap dengan business coach. Kita lebih banyak business mentor, business consultant, business teacher, segala macam. Jadi hanya memberikan pelatihan, ngasih model ABC, kadang-kadang nggak landing gitu. Dan tidak membentuk mindset entrepreneurship dari si klien. Biasanya yang kebentuk mindset berdagang. Ya. Terus dari sini untungnya apa buat saya? Dagang banget itu namanya ya. Jangan ngomong. Kalau kayak gitu nanti nggak akan hoki beneran. Karena hoki itu datang dari mindset yang tidak berharap. Ya kan? Nggak berharap, malah dapet. Nah ini bisa panjang nih Pak. Bisa panjang kalau gitu. Nggak ngarep malah dapet, ngarep malah nggak dapet. Jadi nggak hoki gitu. Ngarep untung malah nggak untung. Ngarep untung ujungnya malah kok kayaknya maksa banget sih kamu gitu ya. Mindset entrepreneurship itulah yang nanti jadi misi kita. Kenapa? Kalau saya sendiri, saya sih berharap nanti Indonesia itu kuat dari sisi fundamental ekonomi di level menengah. Dan itu butuh mindset entrepreneurial. Dan bahkan nanti kalau di organisasi, di dunia eksekutif ini intrapreneurship-nya yang mau dikuatkan. Entrepreneurship di dalam organisasi. Ya, jadi orang itu nggak punya bisnis sendiri, tapi dia berada dalam satu entitas bisnis yang dikelola orang lain, tapi dia berperan sebagai entrepreneur di dalamnya gitu ya, itu intrapreneurship. Jadi yang kalau saya sih ngebayanginnya nanti kita mau kuat di fundamental business coachingnya di situ, itulah yang unique value proposition kita. Dan kita nggak apa-apa juga kalau kita mau main sebagai business mentor, sebagai business consultant, tapi di konteks mana nantinya dalam wider konteks itu. Kita pakai topi konsultan dan topi mentor. Jangan semuanya disikat sama gitu ya. Mentang-mentang expert di digital marketing. Semua jenis bisnis harus digital misalnya. Nggak bisa kayak karena gitu. Ya itu tadi ujung-ujungnya balik kepada authenticity, balik kepada unique value proposition, yang semua benar-benar unik gitu ya. Iya. Gimana kita sebagai coach, sebagai business coach dan lain-lainnya, kita contribute ke development seseorang yang sifatnya infinite gitu. Jangan saya coaching besok dia harus untung, nggak kayak gitu. Gimana dari coaching dia bisa mikir sendiri, akhirnya dia bisa grow dan sustain di dalam bisnisnya, di dalam kehidupan profesional kalau dia ini adalah karir misalnya ya. Nah, tempat kita tuh jadi meaningful nanti di situ. Iya. Ini ada satu. Oke, kita dulu nih dari orang biasanya mendambakan sejenis penyihir karena kita culture yang biasanya pergi ke dukun. Pak Riki, ya. Kita pengen langsung dapat jodoh gitu ya. Mandi 7 kembang dulu baru dapat jodoh dong ya. Nah, tergantung airnya ngambil dari mata air mana. Iya. Oke, tadi terus ya, apakah ekologi jadi tagline bisnis? Ekologi, ekosistem, ekonomi. Ekologi harus bisa jalan bersama dengan ekosistem untuk menjerit ekonomi. Ini yang nyambung sih nantinya. Iya. Ya, nih Mbak Ina nih mau jadi business coaching ya. Jadi kalau banyak orang bisa pada akhirnya ya menerapkan mengabsorb dan menerapkan sebenarnya si mindset entrepreneur itu. Kemudian juga kita sebagai business coach bisa bantu semua orang ngelihat dari wider konteks, deeper konteks yang kayak gitu-gitu ya. Ini akan luar biasa nih Indonesia. Iya, dan misi kita nantinya itu saya juga sempat nyiapin, ini ada beberapa pointer. Misi kita sebagai business coach ingin membangun klien kita menjadi seorang entrepreneur yang punya mindset. Ada 5 mindset di entrepreneurship ya, yang yang tadi ya, gimana orang itu main infinite game. Dan it's okay untuk bikin kesalahan. Kadang-kadang di kita ini ya udah dikasih tahu kan ya dari dulu-dulu. Iya, konteksnya lain dulu sama sekarang. Ya, kadang-kadang kita tuh gitu ya. Oh, anak ABG kayaknya semuanya infinite gitu game deh. Nggak apa-apa bikin salah. Yang penting belajar dan kemudian dia bisa dapat pengalaman untuk pertumbuhan ke depan. Emotion, energy in motion. Jadi kadang-kadang kita sebagai coach juga nggak sabar dan si pebisnis ke bawah jadi nggak sabar gitu. Kitanya sabar dulu ya. Kita konversi kepanikan menjadi sebuah ide misalnya.
kebutuhan untuk diakui menjadi dorongan untuk nantinya menciptakan, mewujudkan, dan itu mengkonversi energi. Emosi itu bagus nanti kalau kita explore di dalam wider context. Agility opens the possibility. Harus cepat nangkep, dan kemudian nanti possibility-nya apa, peluang apa yang kebaca dari sana. Dan on your choice nantinya beneran memang ingin memiliki. Kadang-kadang orang punya bisnis tapi tidak merasa memiliki bisnisnya. Jadi marah-marahin orang lain. Jadi gini misalnya ya, saya punya bisnis customer service. Dan setiap kali karyawan saya handling komplain saya salah ke konsumen, saya marahi dia. Gimana punya customer service yang baik kalau sehari-hari saya tidak memberikan service kepada karyawan saya yang memberikan service kepada konsumen saya? Itu ekosistem. Iya. Jadi saya di situ, kalau saya adalah pebisnis di situ, saya sendiri tidak memiliki bisnis saya karena saya tidak mendemonstrate ekologi, ya. Saya merusak ekologi sendiri sebetulnya. Jadi jangan harap saya kemudian dapat konsumen dari situ. Oke. Terima kasih. Jadi ada ini ya, 5 entrepreneurial mindset. Oke. Dari Mbak Alex nih, semua jawabannya meaningful sekali, Coach Al. Terima Thank you. kasih. Dari Mas Riki tadi yang itu ya, orang biasanya mendambakan sejenis penyihir atau juru selamat atau sang pembawa keajaiban. Itu saya dulu, ya. Jadi bisnis saya adalah yang persis kayak gitu jauh hari sebelum populer di Indonesia. Tahun 2004 saya bisnis yang kayak gitu, bombastis. Yang dicari mental bisnisnya. Dan sebelum Agung Podomoro menampilkan besok naik ya harga jam 12, saya sudah melakukannya tahun 2005 itu dengan produk saya ya, zaman dulu banget ya. Tapi kemudian di situ saya merasa sedih. Ya. Siapa yang bisa ngejamin 10 kali lipat ya? Kita bukan Tuhan. Tapi gimana kalau kita menjadi instrumen dari creation? Ya, menjadi instrumen dari creation yang kemudian ditandai dengan ide gitu nantinya, memprovok ide itu. Mungkin ini nih, Bu Ros kayaknya masih agak penasaran nih kayaknya ya. Ketika dapat ekologi langsung bisa dicoba ya. Iya bener, value itu kan, value yang unik value yang unik dari situ. Oke, ini dari Mbak Mirna. Coach Al, habitual thinking tadi maksudnya apa tadi? Agak miss. Habitual thinking itu yang kebiasaan kita yang berpikir pendek-pendek. Jadi target itu pendek. Target tidak sama dengan goal. Goal itu lebih panjang daripada target. Kalau target itu bisa bulanan, bisa tahunan, goal itu bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan. Goal itu bagian dari vision. Kalau vision adalah timeless, goal adalah timely di dalam specific time frame. Nah, mainlah di vision dan goal dulu ya, supaya kita nggak terjebak di reactional emotion yang sifatnya pendek-pendek. Habitual thinking itu yang reaksi terus gitu ya, pendek-pendek aja. Kalau di dunia sales kan target naik ya, udah langsung stres duluan itu. Nggak, biasanya sih langsung gini, marketing promonya mana? Oh iya, mikirnya pendek kan? Kalau nggak ada diskon gue nggak bisa jualan. Mikirnya pendek kan? Iya, itu habitual thinking, kita biasa berpikir pendek. Yang pendek itu adalah actionnya. Actionnya pendek aja, tapi thinkingnya itu yang panjang. Jadi think global, act local. Tagline itu ya. Oke, itu tagline. Itu jangan-jangan bisnis tagline ya. Soalnya think global. Kalau think global ini kan ada kejadian menarik kan, saya selalu baca kisah bacaan pos kota yang sekarang jadi koran online ya. Yang itu yang anak muda dipepet sama nggak taunya dia polisi gitu ya, berantem lah di situ, kemudian polisinya dikejar, kemudian keluar dari trotoar, kena ibu hamil yang lagi ngendarai motor, kemudian nabrak lagi pedagang, gitu. Itu adalah habitual thinking yang selalu mikirnya pendek-pendek gitu. Tapi nggak mikir panjang, sebetulnya tujuan saya nyetir ini apa sih? Saya mau kemana dan apa yang saya prioritaskan sekarang. Kalau saya punya jawabannya sekarang setelah saya explore terus ya. Tujuan saya berkendara adalah mendapatkan kenyamanan. Define itu dulu. Kenyamanan itu timeless. Jadi ketika ada yang mepet dikit,
nggak apa-apa, it's okay, biarin aja jalan, ya. Yang penting saya tetap nyaman di situ, itulah saya ingin maintain ekologi di dalam diri saya gitu. Gimana kalau itu dijadikan sebagai tagline bisnis? Ya, itu benar memang jadi level tagline. Multinasional tuh sekarang gitu Oh, semua gitu tuh. ya. Think global, act local. Global. Global local. Global ya. Oke, ini udah kita lewat hampir Iya. hampir Oh, 20 menit Masya ini. Allah. Iya, mohon maaf nih Gitu. teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi masalah kita tadi udah bahas mengenai apa sebenarnya ya entrepreneurship itu tidak sama dengan pedagang, ya kan? Terus kemudian ada mindset entrepreneur ya, ada lima mindset. Kemudian ada 3 hal yang kita harus mengajak klien kita untuk mengadop itu dan diri kita juga, yaitu tadi clarity, agility, flexibility. Yeah. Terus kemudian dalam proses kita melakukan itu semua ada frameworknya nih, ada 4 pilar bisnis, ada systemic coaching ya, go deeper, Yeah. go wider ya, ada 3 eko gitu kan, ekologi, ekosistem, ekonomi gitu. Nah tapi jadi untuk ini semua mungkin penutup nih kali ya. Apa sih yang buat teman-teman nih supaya mereka bisa belajar nih semua ilmu yang tadi saya pikir apa jangan-jangan kuncinya baca pos kota aja. Kuncinya baca ya koran inilah ya. Online yang sekarang banyak pos kota online nih, warta kota. Warta kota. Tapi gimana nih supaya jadi kita kan ini kan ilmunya banyak banget ya, dan kalau kita pingin jadi business coach yang efektif, yang handal ya kita kan bisa menyerap ini semua dengan cepat. Gimana tuh Mas? Ya, ini saya sih nyiapin pointer ya buat teman-teman kalau mau merepap di sini itu. Jadi intinya sih kalau di slide inilah journey kita menjadi coach, dan kalau kita mau specialize di konteks yang kita sedang bicarakan, artinya kita jadi business coach, dan gimana caranya dan apa yang dipelajari itu sebetulnya yang pertama kita harus bisa nantinya sebagai business coach conduct conversation di dalam konteks bisnis yang wide and deep ya nanti di situ. Nggak terjebak ini ujungnya ke persoalan suami, istri, anak gitu ya. Tapi ini konteks gedenya kan bisnis. Suami, istri, dan anak itu adalah ekologi yang mempengaruhi bagaimana bisnis itu sekarang perform gitu. Dan itu masuk di dalam konteks bisnis coaching di level transformational nantinya. Jadi bisnis coaching conversation itu yang beneran, yang gayanya kita itu yang transformational. Saya mentransform dia atau saya memfasilitasi transformasi di dia mentransform anaknya, mentransform suaminya, mentransform karyawannya, mentransform bisnisnya, ekosistemnya, ekonomi dari semua orang kemudian happy. Suaminya sekarang bisa jual beli mobil dengan modal yang lebih gede loh ya. Ini kisah nyata. Mau nggak gitu ya. Mau nggak deh bayar bisnis coachnya double deh gitu. Ajak nanti ya si istrinya ya. Business coaching conversation nantinya dan gimana kita bisa mengidentifikasi success measure untuk setiap tahapan-tahapan bisnis progress dan juga skala bisnisnya berapa, omsetnya berapa, itu nanti measurementnya beda lagi dengan yang omsetnya tinggi, omsetnya menengah gitu-gitu. 4 pilar dari bisnis itu juga yang wider konteks itu nanti isinya ada 4 pilar itu ditambah business acumen. Kadang-kadang kita sebagai business coach nggak punya yang namanya business acumen. Yang kita andalkan itu business skill, marketing mix, design thinking, itu bagus banget. Tapi business acumennya apa? Apa dampaknya ke commercial? Apa dampaknya ke value creation? Apa dampaknya ke keuntungan bagi konsumen? Itu harus dipikirin gitu ya. Jadi business acumennya jalan, plus systemic. Jadi core-nya nanti di systemic coaching in business. Itu yang itu jadi menarik gitu. Business coaching nggak ngomongin target mah kecil. Orangnya yang mencapai target itu yang besar. Sistemiknya tuh banyak banget ya. Masa lalu dia juga berpengaruh. Dia diomongin apa sama bapaknya dulu mempengaruhi produk yang sekarang dia jual, itu ketangkep kok nanti pakai systemic coaching. Dia lagi seorang wanita menjalankan bisnis, ada hormonal balance yang nggak seimbang. Dengan systemic coaching itu teridentifikasi. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Al nih untuk ilmunya malam ini ya. Terima kasih. Banyak sekali.
hal-hal baru yang bahkan buat saya juga nih teman-teman ya, baru sempat nih secara bos saya ini sibuknya minta ampun ya. Jadi Sombong ya. Gak pernah interview, gak pernah ngundang saya. Ya. ya, tapi terima kasih banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga malam ini bisa banyak memberikan ilmu buat teman-teman semua, bisa menginspirasi juga untuk kita bisa menjadi coach yang lebih baik dan mentransformasi orang lain, klien kita, dan juga akhirnya lingkup yang lebih luas gitu ya. Iya. Nanti semoga kita bisa berjumpa loh teman-teman. Kita ada kelasnya Business Coaching Certification di minggu kapan ya? Iya, tanggal 22 Januari ini ya, nanti kita akan ada kelasnya. Registrasi masih dibuka gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau silahkan. Dan ini juga nanti kita akan belajar banyak sekali gitu. Dan tadi tuh sebenarnya ya yang diper itu kita juga bisa gali lebih panjang di Executive Coach Certification Program. Ada juga ya yang itu. Gitu. Jadi itu nanti saling bersinggungan dan saling melengkapi lah. Seperti itu. Nih Bu Ros nih, terima kasih Coach Al dan Coach Nanda. Keren banget, sangat bermanfaat. Wah, ekologi visi Coach sama tagline-nya apa ya Coach? Japria Mbak Ros ya. Nanti Bu Ros boleh nelfon ke Coach Al. Oke, nah terima kasih banyak. Tapi seperti biasa kita foto bersama dulu nih sebelum bubaran gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya ini udah malam sih gitu ya. Kalau udah dasteran juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kita emang begini santai-santai aja gitu. Jadi yang mau foto siapa nih Bang Onma nih? Mas Andri ya foto ya. Oke. Mungkin kita ada berapa halaman nih Mas Andri? Ada 2 halaman. Oke, baik. Oke ya. Oke, gaya pertama seperti biasa salam C ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Silakan kalau mau dibuka speakernya juga boleh loh gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dari kami Coaching Indonesia, dari Mas Al, saya dan semua teman-teman di sini, ada Bang Onma, ada Mbak Dita, ada Mas Irfan, ada Mbak Mutia, ada Mbak Lina, ada semua teman-teman Coaching Indonesia di sini. Dan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Semoga malam ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you semua. Hai Mas Iko. Coach Nanda bajunya bagus banget. Iya, Coach Nanda sama bajunya. Iya, kalau Coach Al dijual nggak? Di CI. Saya cuma punya baju ini doang ya, selalu dipakai, warnanya sama. Oh gitu ya, sekiranya beli selusin di Tanah Abang. Ini sebenarnya adalah kiat ya, supaya nggak usah punya stok banyak ya Mas Al. Ada Bang Onma. Kan susah. Ini sebetulnya yang tidak tadi diomongin ya, pengusaha batik. Pengusaha batik. Produknya ini doang ya. Tidak menarik keuntungan. Tidak hanya menarik sekedar keuntungan. hobi memuaskan diri. Oke. Terima kasih banyak Mas Putu, Mas Ciko, Pak Thomas, siapa lagi nih? Pak Hussein, Mas Bernard. Semuanya thank you. Sampai ketemu lagi insya Allah di bulan depan di Yuk Ngocing 9 ya. Sampai jumpa. Salam. Terima kasih Coach Al, Coach Nanda. Thank you.